Bab 521, Hasil. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Melihat gumpalan darah yang mengalami infak telah keluar, Zhang Yu benar-benar merasa lega, dan buru-buru menghembuskan ki-nya lagi, dengan memotong titik pendarahan di telinga dengan ki dan menyehatkan pembuluh darah. Setelah Zhang Yu menyelesaikan semuanya, dia membalikkan Wei Zongyuan lagi, tubuhnya rata, dan dia hanya ingin menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya, dan menemukan bahwa dia juga mendapat banyak darah di tangan dan lengan bajunya, jadi dia harus berganti ke yang lain. Keringat dengan satu tangan. Pada saat ini Wei Xiaozhen juga merenungkan keadaan panik tadi, dan berkata dengan sibuk, Zhang Yu. Aku, bagaimana keadaan kakekku sekarang? Zhang Yu tidak menjawab pertanyaan Wei Xiaozhen, tetapi malah meletakkan jarinya di pergelangan tangan Wei Zongyuan, dengan hati-hati memotong denyut nadi Wei Zongyuan saat ini, dan tiba-tiba tersenyum, berkata kepada Wei Xiaozhen, efek pengobatannya sangat bagus. Situasi Wei saat ini telah stabil. Namun, karena penumbra iskemik besar dalam interval yang baru saja dialami Lao Wei, otaknya masih dalam keadaan cedera ringan. Selain itu, dia telah kehilangan sejumlah darah, dan saya pikir dia ingin sepenuhnya memulihkan otaknya setidaknya butuh 1 hingga 2 minggu. Petik 2. Benarkah? Wei Xiaozhen berkata dengan gembira. Zhang Yu tertawa, itu benar. Anda hanya bisa menunggu waktu untuk membuktikannya. Tidak peduli seberapa banyak saya berkata, Anda tidak dapat melihat efeknya dengan segera. Yakinlah, saya dapat menjamin kali ini bahwa Anda akan menjadi seorang kakek yang melompat-lompat. Petik 2. Terima kasih. Terima kasih. Wei Xiaozhen mendengar air mata menetes tak terkendali lagi. Tentu saja, itu adalah air mata kegembiraan, dan pada saat yang sama ada rasa terima kasih yang dalam. Lihat, wajah kakek Wei tampaknya sudah sedikit pulih. Zhang Yufei tiba-tiba berkata dengan keras. Orang-orang di sekitarku mendengar ini, dan pada saat yang sama, menatap Wei Zongyuan dengan acuh tak acuh. Aku menemukan bahwa wajahnya memang sudah jauh lebih pulih dibandingkan dengan sebelumnya. Kecuali sedikit keputihan, irama pernapasannya juga menjadi lebih lancar, sebaliknya ada genangan darah yang besar di sekelilingnya. Pada saat ini, Wei Zongyuan tampak tidak berbeda dari seorang lelaki tua yang sedang tidur. Orang-orang di sekitarnya merasa saat ini bahwa Wei Zongyuan mungkin benar-benar kembali normal. Tentu saja, kekaguman semua orang terhadap Zhang Yu telah mencapai puncaknya. Lelucon internasional apa? Trombosis serebral dapat disembuhkan di tempat dengan peniti murah. Apakah ada dokter ajaib dan pengobatan ajaib seperti itu di dunia? Kondisi Wei Zongyuan telah kembali stabil. Meskipun dia belum pulih, pernapasannya menjadi semakin normal, dan wajahnya semakin membaik. Suasana di sekitarnya secara alami menjadi rileks, tetapi masih ada bekas darah besar di tanah, yang terus-menerus mengingatkan orang-orang di sekitar apa yang baru saja terjadi. Itu sangat luar biasa dan sangat menakjubkan. Wei Xiaozhen masih tinggal bersama Wei Zongyuan untuk menjaganya, tentu saja, suasana hatinya berbeda dari sebelumnya. Dan Zhang Yu kembali ke kerumunan, karena darah Wei Zongyuan memercik ke sebagian tangannya, dan seseorang dengan cepat mencuci darah di tangannya dengan air mineral. Setelah Zhang Yu mencuci tangannya dan menyekanya dengan tisu, suara ambulans sepertinya terdengar di luar pintu lobi. Orang-orang di dalam mengetahuinya, dan ambulans seharusnya ada di sini. Zhang Yu mendatangi Wei Xiaozhen lagi dan berkata, Tuan Wei, segera hubungi helikopter dan lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai di sini. Jika waktunya habis, Anda dapat menunggu helikopter datang dan membawa Wei Lao ke rumah sakit. Karena itu bisa lebih cepat. Setelah tiba di rumah sakit, Anda memberitahu dokter bahwa kakek Anda memiliki tekanan darah tinggi dan mengalami infak serebral ringan sebelumnya. Pastikan untuk melakukan CT scan terlebih dahulu, lalu apa yang harus dilakukan, rumah sakit itu. Dokter tahu bagaimana melakukannya. Setelah itu, saya akan pergi. Ada satu hal yang mengganggu Anda, jika Anda yakin bahwa Wei Lao tidak berbahaya, maka jangan katakan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan saya. Anda tahu, praktik medis ilegal, masalah ini bisa besar atau kecil, tolong. Begitu, Wei Xiaozhen mengangguk dan berkata, terima kasih Zhang Yu. Saya akan pergi ke rumah sakit untuk menemani kakek saya. Ketika kakek saya membaik, kami akan mengucapkan terima kasih.
Zhang Yu mengangguk dan tersenyum, tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik dan berjalan menuju pintu masuk utama aula. Beberapa Sun Qiang saling memandang dan mengikuti. Ketika beberapa orang berjalan ke pintu, beberapa orang bergegas masuk dengan angin puyuh ambulans. Beberapa siswa dari sekolah menengah afiliasi Beitong juga ada di antara mereka. Setelah memasuki aula, mereka dengan cepat berlari menuju Wei Zongyuan. Beberapa orang di Zhang Yu melesat ke samping, dan tidak berjalan keluar dari pintu masuk utama aula sampai para medis lewat. Beberapa orang tidak terlalu jauh dari pintu masuk utama. Mereka hanya mendengar suara menderu dan melihat ke atas. Sebuah helikopter muncul di langit, disertai angin kencang, secara bertahap terbang dari jauh ke dekat. Ini adalah helikopter militer besar. Ketika turun, ada gelombang bergulung di sekitarnya, dan akhirnya mendarat di ruang terbuka di depan Istana Kebudayaan, sehingga orang-orang biasa yang tidak tahu apa yang terjadi tercengang. Beberapa orang di Zhang Yu saling memandang dan tersenyum. Saya juga tahu Wei Zongyuan ini. Ini jelas bukan orang biasa, karena orang biasa tidak dapat meminta militer untuk mengirim helikopter untuk membantu mereka. Terus terang, ini adalah hak istimewa, atau hanya dapat diakses oleh beberapa orang berbakat. Perlakuan khusus. Zhang Yu tidak memiliki kebiasaan tinggal untuk melihat apa yang ramai, dan membawa beberapa orang keluar dari Istana Kebudayaan. Setelah meninggalkan Istana Kebudayaan, beberapa orang di Sun Qiang didorong oleh rasa ingin tahu. Tentu saja, Zhang Yu benar-benar mengajukan pertanyaan tentang fakta bahwa Zhang Yu akan menyembuhkan penyakitnya, tetapi dia sedang dalam keadaan darurat di aula pada saat itu dan tidak punya waktu untuk bertanya. Zhang Yu hanya tersenyum, dan secara acak menemukan seorang pendahulu tua di antara kerabatnya. Alasan pucat ini berlalu begitu saja. Sejujurnya, hal semacam ini pada dasarnya semakin merepotkan untuk dijelaskan, lebih baik tidak menjelaskan tanpa penjelasan. Beberapa orang melihat Zhang Yu tampaknya tidak ingin menyebutkan pengobatan penyakitnya, dan tentu saja mereka tidak lagi mengajukan pertanyaan itu, tetapi bagaimanapun, Zhang Yu benar-benar membuka mata beberapa orang kali ini, dan status Zhang Yu di hati beberapa orang juga naik. Menjadi seorang jenius super misterius. Senin pagi, saatnya kelas normal lagi. Zhang Yu menemani arus orang-orang ke sekolah, baru saja memasuki ruang kelas 12, dan tiba-tiba mendengar Wu Jie dengan keras, "Bos ada di sini." Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk dan berjalan menuju posisinya. Begitu dia menyentuh bangku, dia mendengar Wu Jie berkata, "Bos, bukankah Anda memimpin tim untuk berpartisipasi dalam kompetisi kaligrafi dan melukis kemarin? Bagaimana? Apakah lancar atau tidak? Bagaimana kabarmu?" Beberapa orang di sekitarnya mendengar ekspresi itu dan menatap Zhang Yu dengan ekspresi tertarik. "Zhang Yu Dao, kompetisi ini cukup lancar. Hasil akhirnya juga bagus. Sekolah kami memenangkan 2 hadiah pertama dalam kaligrafi dan lukisan kali ini." "Wah, nilai bagus." Wu Jie memandang orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum, dan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka. Sekolah kami sangat kuat di bidang budaya dan seni. Aku bisa mendapatkan 2 hadiah pertama sekaligus. Aku khawatir jumlah total harta di ruang kehormatan ini akan meningkat lagi." Zhao Zijun mendengar kata-kata itu dan tertawa gemuk. "Sekolah kami telah menyembunyikan naga dan master yang berjongkok. Selain itu, kali ini, bos sendiri yang memimpin tim untuk bermain. Beberapa talenta terbaik di sekolah menekan tim. Ini tidak membuahkan hasil apapun. Kemudian studi mereka sia-sia." Petik 2. Itu dia. Wu Jie mengangguk, dan kemudian tiba-tiba berkata, "Ya, bos. Siapa 2 orang yang memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi ini? Kelas mana? Pria dan wanita?" Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Pemenangnya adalah pria itu. Dia adalah siswa kelas 12. Siapa dia? Sebenarnya, aku." Ketika beberapa orang di sekitarku mendengar pada saat yang sama, mereka semua memiliki mata besar dan mata kecil. Wu Jie mengira Zhang Yu sedang bercanda dengan dirinya sendiri, dan berkata, "Jangan ribut. Mari kita serius. Siapa pemenangnya?" Zhang Yu membuat ekspresi tak berdaya, dan berkata, "Siapa yang tidak serius denganmu? Itu benar-benar aku. Kaligrafi dan lukisan, aku adalah juara ganda. Ngomong-ngomong, aku juga membawa piala dan sertifikat, dan piala itu akan dihormati sebentar lagi. Kamar, aku akan mendapatkan sertifikat penghargaan." Di antara tas bicara,
dia mengeluarkan 2 piala kristal dan sertifikat penghargaan dan meletakkannya di atas meja. Ada keheningan sejenak di sekelilingnya. Orang-orang terdekat dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambil penghargaan piala kristal di tangan mereka. Lihatlah lebih dekat. Piala itu memang mengatakan bahwa kompetisi kaligrafi dan lukisan ke-8 dari kota Zonghai, Piala Karisma, kelompok kaligrafi, hadiah pertama. Sertifikat prestasi ditulis lebih rinci, dan ide inti adalah pemenangnya. Ketika orang-orang di sekitar saya melihat pemandangan ini, mereka percaya bahwa itu semua benar, sama sekali bukan lelucon. Ekspresi kekaguman Zhao Zijun saat ini, berkata, "Bos, Anda benar-benar hebat. Juara kaligrafi dan lukisan, Anda juga akan menjadi hal-hal ini." Lu Zikuan berkata, "Kaligrafi pena bos awalnya adalah garpu banteng. Kaligrafi memenangkan kejuaraan, tidak mengherankan untuk mengatakannya. Namun, lukisan ini juga dapat memenangkan kejuaraan, itu aneh. Benda ini dan kaligrafi bukanlah kuda, apakah mereka berhubungan?" Wu Jie juga melirik piala itu saat ini, sambil mendesah, "Sekarang sepertinya semua hal ini tidak berguna di sini di bos. Tidak ada bos di dunia yang tidak bisa kamu mainkan." Berbicara tentang ini, itu terungkap lagi dengan ekspresi aneh, mengerutkan kening, "Tidak, bos. Aku ingat bahwa kamu tampaknya memimpin tim, tetapi bagaimana kamu bisa masuk ke pertempuran sendiri?" Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Tidak mungkin. Tidak ada cukup tenaga dalam permainan, hanya bos yang bisa datang kepadaku. Aku tidak ingin bermain dalam permainan, tetapi timnya pendek, jadi aku harus menangkap bebek dan tidak punya pilihan." Wu Jie berkata, "Iya, aku bisa mendapatkan 2 hadiah pertama bahkan setelah bebek-bebek itu sampai di rak." Aku berkata, "Bos, itu sangat bagus dimanapun kamu pergi, apakah kamu menyesal?" Hahaha, semua orang di sekitarku mendengar bahwa itu semua adalah tawa. Tentu saja, piala Zhang Yu terus beredar di kelas selama pembicaraan. Terdengar ketukan di pintu beberapa saat, semua orang menoleh dan melihat. Seorang anak laki-laki berdiri di depan pintu kelas 12, melihat sekeliling, dan tiba-tiba melihat Zhang Yu di barisan belakang, dengan keras berkata, "Wakil Presiden Zhang. Direktur Gu dari Departemen Urusan Akademik meminta Serikat Mahasiswa untuk mengadakan sidang pleno, dan semua kader harus hadir. Saya akan memberitahu Anda." Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Saya tahu. Saya akan segera ke sana." Anak laki-laki itu mengangguk dan berbalik meninggalkan kelas 12. Zhang Yu juga berdiri, hanya mengambil 2 piala, meninggalkan kelas 12, dan berjalan ke aula kantor Serikat Mahasiswa. Di aula kantor Serikat Mahasiswa, saat ini sudah ada banyak orang. Sebenarnya, pada hari pertama setiap minggu, sesuai dengan keadaan normal, siswa sekolah juga harus mengadakan rapat pagi, dan pada saat yang sama melaksanakan fokus pekerjaan Serikat Mahasiswa minggu ini. Namun, seringkali terjadi bahwa kementerian mana yang memiliki pengaturan kerja minggu ini, kader dari kementerian mana yang harus menghadiri rapat. Jika tidak ada bagian kerja, tidak ada persyaratan khusus yang harus hadir. Ketika jumlah anggota Serikat Mahasiswa sedikit pada hari kerja, belum lagi sprint ujian masuk perguruan tinggi tahun ketiga, situasi semua anggota bahkan lebih jarang. Namun hari ini berbeda. Hari ini, Direktur Departemen Urusan Akademik mengharuskan semua kader Serikat Mahasiswa untuk hadir, termasuk siswa kelas 3, tentu saja, begitu banyak kader Serikat Mahasiswa telah tiba di kantor buruh mahasiswa hari ini, dan mereka semua membicarakannya. Kantor Urusan Akademik telah dengan bersemangat meminta untuk datang sendiri, dan tugas penting apa yang harus dikeluarkan. Feng Shaohua ingin mengatakan bahwa suasana hati hari ini selalu membawa sedikit kecemasan. Karena sejak kompetisi kaligrafi dan melukis kemarin, ponsel Guo Zixian selalu dimatikan, dan tidak dapat dihubungi, dan tidak ada yang memberitahu. Ini membuat Feng Shaohua, yang selalu memikirkan perkembangan berbagai hal, sangat kesal. Dia ingin menelepon Kai Dong untuk bertanya, tetapi hasilnya tetap sama, Kai Dong juga mati. Keduanya mati. Ini membuat Feng Shaohua merasa aneh. Akan terlalu kebetulan untuk mengatakan bahwa ponsel 2 orang kehabisan daya secara bersamaan. Feng Shaohua awalnya ingin menunggu kedua orang itu mencoba ponselnya nanti, tetapi tetap saja mati. Ini dapat membuat Feng Shaohua frustrasi dan hanya dapat menahan amarah sepanjang malam. Saya berencana untuk pergi ke sekolah pagi ini dan menemui Guo Zixian dan memarahinya untuk istirahat dan melepaskannya.
Tetapi yang membuat Feng Shaohua aneh adalah ketika dia datang ke sekolah pagi ini, dia masih tidak melihat Guo Zixian sendiri. Bertanya kepada teman sekelas, saya tidak tahu gerakan Guo Zixian, yang membuat Feng Shaohua sangat kesal. Saya mengirim seseorang ke kelas Kaidong untuk mencari tahu bahwa Kaidong tidak datang ke sekolah. Mengapa? Feng Shaohua, yang tidak punya jawaban, mengerutkan kening, dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga mendengar pemberitahuan dari Direktur Gu yang meminta semua kader serikat mahasiswa untuk mengadakan pertemuan kelompok. Mereka hanya bisa meletakkan jawaban yang belum terjawab di benak mereka, dan berencana untuk datang ke pertemuan sebelum berbicara. Yang lebih penting, jika Anda bertemu Sun Qian di pertemuan itu, Anda akan tahu apa yang dilakukan Guo Zixian kemarin, dan mengapa Anda tidak menjawab telepon sepanjang hari. Setelah Feng Shaohua datang ke serikat mahasiswa, banyak kader telah tiba di aula, tetapi Sun Qian belum datang, dan Zhang Yu belum datang, yang membuat hati Feng Shaohua samar-samar memiliki firasat buruk. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kontes kaligrafi dan melukis kemarin. Seorang kader serikat, mahasiswa mengobrol, tidak jelas. Saya ingat lomba melukis dan kaligrafi terakhir kali. Sekolah kami hanya memenangkan satu penghargaan kelompok untuk keunggulan. Kali ini mungkin akan sama. Untuk mengatakan bahwa kompetisi melukis dan kaligrafi ini telah diadakan di kota selama beberapa sesi. Apa yang tidak jelas dalam situasi sebelumnya, bagaimanapun, saya ingat beberapa kali terakhir, beberapa kompetisi pertama hampir didominasi oleh sekolah menengah Beitong. Sekolah kami biasanya bisa mendapatkannya. Penghargaan keunggulan kelompok, sedangkan untuk penghargaan individu, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Jangan terlalu banyak bertanya. Sekolah kami selalu mendengarkan hal-hal di luar jendela dan belajar dengan giat. Jika ada penghargaan keunggulan kelompok, itu sebenarnya bagus. Bukan karena persyaratanku tinggi. Persyaratanmu bagus, titik awalnya terlalu rendah. Apa itu penghargaan keunggulan kelompok? Semua orang tidak tahu. Selama sekolah penuh, pada dasarnya terlihat seperti lobak, dan hanya memiliki satu tenaga kerja. Penghargaan kecap. Selain itu, katakan saja ada beberapa kotak piala kelompok di ruang kehormatan sekolah kita. Itu tidak perlu dijual. Hahaha. Semua orang di sekitarnya mendengar ini dan tertawa pada saat yang sama, mengguncang seluruh rumah. Saat orang banyak tertawa, terdengar suara pintu terbuka, dan Zhang Yu masuk sendirian. Hanya untuk melihat orang-orang di aula tertawa terbahak-bahak, mereka juga tertawa pada saat yang sama, dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan?" Sangat bahagia. Jiang Yan, wakil direktur kantor, tertawa. Zhang Yu, kamu di sini. Kami baru saja berbicara tentang kompetisi melukis dan kaligrafi kemarin. Ngomong-ngomong, bagaimana penampilan sekolah kita kali ini? Zhang Yuan tersenyum, mengangkat dua piala di tangannya, dan berkata, "Lihat." Ini jawabannya. Semua orang melihat Zhang Yu memegang dua piala kristal di tangannya, dan pada saat yang sama, dia tertarik. Jiang Yan tertawa, "Bagus Zhang Yu. Kamu banyak memimpin kali ini. Kamu benar-benar mendapat dua penghargaan kelompok. Jadi, kompetisi kaligrafi dan melukis semuanya penuh. Sungguh tidak terduga bahwa sekolah kita dapat mengumpulkan begitu banyak orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi kaligrafi sekaligus." Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi kaligrafi?" Kompetisi kaligrafi telah diikuti oleh satu orang sebelumnya dan sesudahnya. Dan tidak ada penghargaan kelompok di dalamnya, semuanya adalah penghargaan tunggal. Orang-orang di sekitarku mendengar ekspresi tercengang di wajah ini. Liu An, wakil direktur Departemen Praktik, terkejut, sekolah kita dapat memenangkan satu penghargaan. Apakah itu benar atau salah? Saya ingat bahwa tingkat kaligrafi dan melukis sekolah kita telah bukankah itu semua terjadi di bagian belakang trailer? Mungkinkah kali ini kita telah mengambil bubuk mesiu? Jiang Yandao, hei, kubilang Lao Liu. Kau benar-benar punya ambisi musuh jangka panjang untuk menghancurkan gengsimu sendiri. Sekolah kita adalah sekolah menengah atas yang penting, dan semua siswa adalah elit di antara para elit. Apa repotnya mengatakan satu penghargaan? Menggantungi kecap setiap hari kau tidak lelah di mulutmu. Ngomong-ngomong, Zhang Yu, tunjukkan padaku piala itu. Bahkan jika itu adalah hadiah ketiga, itu akan sulit bagi sekolah kita. Zhang Yuxian mendengar kata-kata itu dan datang ke sisi Jiang Yan, dan meletakkan dua piala di tangannya di atas meja.
Jiang Yan mengambil salah satunya dan melihatnya lebih dekat, dan tiba-tiba ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tentu saja, setelah mengambil yang lain dan melihat lebih dekat pada refleks terkondisi, warna di wajahku sedikit naik lagi. Pada saat yang sama dia berkata dengan keras, itu benar. Ini adalah 2 piala hadiah pertama. Aku mengandalkan, aku telah mengambil mesiu. Apa? Para kader serikat mahasiswa di aula semuanya adalah ekspresi terkejut. Pada dasarnya saya pikir saya salah dengar. Faktanya, kader junior mungkin tidak begitu banyak menanggapi. Dan kader senior itu hampir tidak dapat mempercayainya. Karena kader serikat mahasiswa ini tidak pernah melihat atau mendengar dari mantan senior, tidak peduli siapa yang telah memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi kaligrafi dan melukis. Jika tidak, Anda tidak dapat mendengar 2 piala satu per satu, dan Anda dapat membuka mulut untuk meletakkan tikus mati. Sementara Jiang Yan meletakkan piala, orang-orang di sekitarnya segera menyambar piala dan dengan hati-hati melihatnya. Tentu saja, setelah memastikan bahwa piala ini benar-benar piala kelas 1, satu persatu benar-benar mengetahui bahwa ini bukan Jiang Yan dan dia hanya membohongi diri sendiri. Itu sepenuhnya benar. Sejujurnya, itu luar biasa. Bukankah mungkin tim Yuhua ini akan mengambil bagian dalam pertandingan ini? Apakah ini pertandingan di distrik? Jika tidak, kemungkinan terjadinya hal ini bisa serendah mungkin. Feng Shaohua tidak mengharapkan ini. Zhang Yu pergi ke kompetisi kali ini, dan benar-benar mendapatkan 2 hadiah pertama kembali. Meskipun saya belum melihat apakah kedua piala ini benar atau tidak, banyak orang telah menyebarkannya, dan dengan melihat ekspresi mereka, saya tahu bahwa piala ini benar-benar benar. Jawaban ini membuat wajah Feng Shaohua terlihat sangat jelek. Awalnya, menurut ide Feng Shaohua, Zhang Yu berencana untuk kembali ke sekolah dengan tangan hampa, menciptakan sejarah pertama pendirian sekolah menengah pertama, satu-satunya saat bahkan penghargaan kelompok tidak memenangkan kasus yang berhasil. Yang tidak saya duga adalah meskipun Zhang Yu benar-benar menciptakan rekor sejarah sekolah kali ini, rekor ini bukanlah hasil penilaiannya sendiri. Zhang Yu lah yang membuat rekor untuk pertama kalinya dalam sejarah pendirian sekolah menengah pertama yang memenangkan 2 hadiah pertama secara bersamaan, yang membuat Feng Shaohua terkejut. Makanan ringan Guo Zixian yang sia-sia. Apakah kamu idiot? Aku memintamu untuk mengatur agar Zhang Yu terlihat jelek di depan Presiden Ning, bukan agar kamu mengaturnya untuk menunjukkan publisitas di depan Presiden Ning. Bertunangan dalam waktu yang lama, tidak hanya tidak mencapai efek nada yang diinginkan, tetapi memperburuk keadaan. Bukankah dia mencuri ayam dan mengalahkan nasi sekarang, dan tidak menangkap rubah untuk memprovokasi dia? Pikirkan ini, akar gigi Feng Shaohua gatal. Jika Guo Zixian ada di sini sekarang, dia pasti bisa menarik kerahnya, memberinya pukulan keras, dan mengutuk, kamu bukan idiot. Semua orang di sekitar tidak menemukan wajah Feng Shaohua jelek saat ini. Jiang Yan penasaran dan berkata, ya, Zhang Yu. 2 dewa besar mana di sekolah kita yang begitu hebat? Tolong, 2 hadiah pertama. Aku tidak berani percaya. Zhang Yu belum berbicara. Liu Andao, Wakil Direktur Departemen Latihan, saya tahu bahwa Presiden Perkumpulan Seni Lukis, Kai Dong, luar biasa. Hadiah pertama dalam kelompok lukis pasti dimenangkan olehnya. Benar. Petik 2. Bisakah Kai Dong memiliki level setinggi itu? Su Jun, Menteri Seni dan Budaya, berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, saya ingat bahwa Kai Dong tampaknya telah dicukur dalam pertandingan terakhir. Kali ini Kai Dong memenangkan kejuaraan. Bagaimana pertandingan final terakhir kali? Tidak masuk. Liu An mengatupkan bibirnya dan berkata, saya katakan Lao Su. Jangan melihat rekan-rekan kita yang luar biasa dengan mata tua. Mungkin kemajuan Kai Dong kali ini relatif besar atau level keseluruhan pemain lain lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Bukankah Kai Dong memenangkan kejuaraan tanpa pembalikan? Apa yang aneh? Anda mengatakan ya, Zhang Yu. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, saya tidak pandai menjawab ini. Namun, saya pikir para pemain yang berpartisipasi dalam kompetisi ini semuanya sangat kuat. Perbedaan antara hadiah pertama dan hadiah kedua tidak besar. Liu Andao, itu penampilan Kai Dong yang luar biasa. Dapat dilihat bahwa kamerat Kai Dong secara aktif mencari kemajuan setelah memberanikan diri. Ngomong-ngomong, Zhang Yu, siapa yang memperoleh hadiah pertama dalam kelompok kaligrafi? Orang-orang di sekitar juga menunjukkan beberapa ekspresi yang menarik. Mengenai Kai Dong,
sebagian besar kader serikat mahasiswa saling mengenal. Sebagai orang pertama dalam lingkaran seni lukis sekolah, Kaidong tidak hanya menjadi presiden komunitas seni, tetapi juga sering mengorganisasi orang-orang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan terkait seni. Salah satu kegiatan yang paling representatif adalah keberhasilan penyelenggaraan pameran seni yang diselenggarakan oleh anggota perkumpulan seni rupa. Saat itu, banyak kader serikat mahasiswa yang juga sedang sibuk, yang juga membuat semua orang di serikat mahasiswa sangat akrab dengan Kaidong. Namun, sekarang hal itu membuat mereka merasa aneh. Dibandingkan dengan perkumpulan seni, sekolahku tampaknya tidak memiliki organisasi misterius yang disebut perkumpulan kaligrafi. Ini karena klub kaligrafi telah berada dalam keadaan tidak dapat diakses sejak lulusnya presiden klub kaligrafi terakhir. Karena tidak ada yang ingin mengambil tulang punggung perkumpulan tersebut, perkumpulan kaligrafi segera mengumumkan pembubarannya. Memikirkan hal ini, banyak orang bahkan lebih penasaran. Bahkan perkumpulan kaligrafi telah menghilang. Bagaimana mungkin ada yang pergi mewakili sekolah untuk berpartisipasi dalam kompetisi kaligrafi? Mungkinkah klub kaligrafi telah mengatur ulang kegiatannya? Namun, mengapa Anda tidak mendengarnya? Melihat semua orang melihat diri mereka sendiri, Zhang Yu hanya tersenyum dan berkata, "Tolong. Tidak ada seorang pun di sekolah kita yang berpartisipasi dalam kontes kaligrafi sama sekali. Agar tidak terlihat jelek, aku menjulurkan kepalaku." Apa? Semua orang di aula mendengar ini dengan ekspresi terkejut. Ternyata untuk waktu yang lama, hadiah pertama dalam kelompok kaligrafi ini sebenarnya adalah lengan dan lengan Zhang Yuzheng, asli atau palsu. Tingkat kaligrafi Zhang Yu sangat kuat, bahkan ke tingkat tertinggi di kota. Ketika semua orang terkejut, Liu An tiba-tiba menghela nafas, sayang sekali. Sayang sekali. Jiang Yan menatap Liu Andao, Liu tua. Sungguh disayangkan kamu. Liu Andao, saya tahu bahwa hadiah pertama kompetisi kaligrafi dalam kompetisi ini sangat mudah didapat. Betapa baiknya saya memimpin tim, tetapi sekarang saya menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Pergi. Semua orang di sekitarnya mengangkat jari tengahnya ke arah Liu An dengan ekspresi tidak tajam di wajahnya. Cui Dan, direktur kantor, tertawa, Zhang Yu, aku tidak menyangka keterampilan kaligrafimu begitu bagus. Aku tahu kamu punya dua jurus ini, dan komunitas kaligrafi seharusnya membiarkanmu memilih jurus yang hebat. Zhang Yu belum berbicara, Liu Anze tersenyum dan berkata, perkumpulan kaligrafi macam apa itu? Wakil ketua Zhang adalah kandidat ketua berikutnya, oke, perkumpulan kaligrafi kecil, siapa peduli. Pada dasarnya berbicara, secara tidak sengaja, pendengarnya sengaja. Begitu Liu An mengatakan ini, ada keheningan aneh di aula. Dong Yu Hao, yang juga wakil ketua dan tidak pernah berbicara, mendengar ini, dan mulutnya langsung terangkat. Jiang Yan, wakil direktur kantor, berdeham, dan mengingatkannya bahwa mulutnya tidak terkunci. Liu An, persetan denganmu, tidakkah kamu tahu bahwa itu menyinggung orang? Pada saat ini, Liu An juga merasa bahwa suasananya agak aneh. Pada saat yang sama, nama seseorang muncul di benaknya. Dia segera menatap Feng Shaohua dengan tidak terkendali. Ternyata wajah Feng Shaohua saat ini tidak terlalu tampan, dan mau tidak mau ia merasa sedikit malu. Namun saat ini, berbicara dan berkata, pembenaran itu tidak ada artinya, dan hanya bisa berhenti bicara. Aula itu sunyi beberapa saat, dan tidak ada kader serikat mahasiswa lain yang berbicara, agar tidak mendapati Feng Shaohua tidak senang. Di aula kantor serikat mahasiswa, satu demi satu kader masuk, tetapi Guo Zixian, yang paling ingin ditemui Feng Shaohua, tidak pernah muncul. Sun Qiang juga akhirnya datang ke serikat mahasiswa. Setelah memasuki ruangan, ia menyapa Zhang Yu dengan senyum di wajahnya dan mengikutinya ke sisinya. Keduanya bergumam seolah-olah mereka bisa berbicara. Bagi sebagian besar kader serikat mahasiswa, meskipun Sun Qiang dan Zhang Yu memimpin tim untuk berpartisipasi dalam kompetisi kaligrafi dan melukis kemarin, tampaknya kedua orang itu baru saja bertemu kemarin. Mungkinkah untuk mencapai hari seperti itu, begitu akrab, tampak persis seperti teman lama? Sun Qiang juga seorang siswa yang akan segera lulus di kelas 3. Harus dikatakan bahwa dengan mahasiswa baru di kelas 1, seharusnya tidak ada minat untuk menjangkau. Namun hanya dengan satu kesempatan, keduanya dapat berbicara seperti ini. Tampaknya Zhang Yu tidak sesederhana yang terlihat.
Tak lama kemudian, para kader serikat mahasiswa datang ke aula kantor. Kecuali Ketua Serikat Mahasiswa Xiao Xiao dan Direktur Departemen Pembelajaran Guo Zixian, sebagian besar dari mereka pada dasarnya ada di sana, menunggu Gu Changping, Direktur Kantor Urusan Akademik, untuk datang ke pertemuan formal. Terdengar suara pintu dibuka. Gu Changping, Direktur Kantor Urusan Akademik, dan Xiao Yan, Presiden Serikat Mahasiswa, dan Guo Zixian dengan ekspresi bingung, dan beberapa guru dari kantor urusan akademik. Sekelompok besar orang masuk ke aula kantor Serikat Mahasiswa bersama-sama. Semua orang di aula buru-buru berdiri. Ketika mereka berdiri, mereka menunjukkan rasa hormat mereka kepada Gu Changping. Wajah Gu Changping sedikit muram, dan dia mengangguk ke arah kerumunan, berkata, "Halo teman sekelas." Kepala sekolah yang baik. Semua orang berkata serempak. Gu Changping melambaikan tangannya pada saat yang sama, dan semua orang di Serikat Mahasiswa duduk kembali ke tempatnya. Gu Changping tidak mengatakan apa-apa. Pertama-tama, dia mengamati kerumunan di samping dengan matanya. Semua orang di aula merasa bahwa suasananya cukup aneh sekarang. Meskipun saya tidak tahu penyebab masalahnya, saya percaya bahwa untuk sementara waktu, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Feng Shaohua mengerutkan kening, melirik Guo Zixian terlebih dahulu, dan mendapati bahwa dia tampak bingung, dan tidak melihat dirinya sendiri. Saya hanya berdiri di sana menatap lurus ke tanah, tidak yakin apa yang saya pikirkan. Mungkinkah sesuatu terjadi? Memikirkan hal ini, Feng Shaohua merasa sedikit khawatir. Dalam situasi ini, satu-satunya hal yang membuat Feng Shaohua khawatir adalah bahwa dialah yang merancang hal yang menjebak Zhang Yu dan diketahui oleh Gu Changping. Bagaimana jika Guo Zixian menjual pengkhianatannya kepada Gu Changping? Sebenarnya, dari sudut pandang Feng Shaohua, dia tidak percaya bahwa Guo Zixian akan mengkhianati dirinya sendiri. Tetapi jika pihak lain tidak mengkhianati dirinya sendiri, seperti apa wajah Guo Zixian yang tampak seperti ayah dan ibunya sekarang sudah meninggal? Apa artinya itu? Memikirkan hal ini, Feng Shaohua merasa sedikit kesal. Tentu saja, pada saat yang sama, saya terus-menerus menghitung. Jika Gu Changping bertanya pada dirinya sendiri tentang Zhang Yu, bagaimana dia bisa menjelaskannya? Apakah Yagu menyangkalnya, atau mengakuinya secara langsung? Dalam keadaan seperti itu, jika Anda mengakuinya, itu akan menjadi pukulan serius bagi reputasi Anda. Gu Changping terdiam beberapa saat dan tiba-tiba berkata, "Teman-teman sekelas. Pertama-tama, saya ingin memberitahu Anda bahwa kemarin, sekolah kami memperoleh hasil yang sangat baik dalam kompetisi kaligrafi dan melukis di kota Zonghai. Saya sangat senang dengan ini. Pada saat yang sama, saya sangat senang karena teman-teman sekelas sekolah kami telah mencapai tingkat tersebut, dan mereka juga telah memperoleh hasil dan penghargaan. Tetapi ketika teman-teman sekolah kami memperoleh hasil yang sangat baik, sesuatu terjadi yang sangat mengejutkan saya. Hal ini tidak hanya mendiskreditkan kehormatan yang baru saja diperoleh sekolah kami, tetapi juga mendiskreditkan seluruh serikat mahasiswa dan bahkan seluruh sekolah." Petik 2. Kata-kata Gu Changping keras dan nyaring, tetapi semua orang di aula mendengarnya samar-samar. Saya tidak tahu apa arti kata-kata Gu Changping sekarang. Dapat dikatakan bahwa dengan pengecualian sejumlah kecil orang di aula, kebanyakan orang tidak tahu apa yang terjadi, apa yang membuat nada bicara Gu Changping begitu tidak menyenangkan, dan ekspresi menakutkan yang serius muncul. Ketika Gu Changping mengatakan ini, dia melirik Guo Zixian dan berkata dengan suara yang dalam, "Mahasiswa Guo Zixian. Sekarang kamu akan memberitahu semua orang, mengapa kamu menggunakan ponselmu untuk diam-diam memotret privasi wanita lain. Mengapa kamu masih menolak setelah ditangkap di tempat? Jangan mengakui kesalahanmu dan biarkan para pemimpin sekolah menyeka pantatmu. Sebagai kader serikat mahasiswa, di mana kamu telah menempatkan perilaku pribadimu dan di mana kehormatan kader serikat mahasiswamu telah pergi." Suara Gu Changping sangat keras dan kata-kata yang dilontarkannya sangat jelas. Meskipun tidak begitu jelas dan gamblang, tetapi satu-satunya kata dalam kalimat itu, tingkat popularitas yang dapat didengar telah benar-benar melampaui standar. Para kader serikat mahasiswa bukanlah orang bodoh. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua dapat tercengang. Nyata atau palsu, Guo Zixian benar-benar menggunakan ponselnya untuk diam-diam menangkap privasi wanita. Dia tidak hanya melakukan hal yang pelit, dia tertangkap di tempat. Hanya bercanda, orang yang paling mengejutkan di antara mereka adalah Feng Shaohua.
Guo Zixian ingin mengatakan bahwa hubungan dengannya baik, baik di kelas maupun serikat mahasiswa, dapat dikatakan bahwa hubungan pribadi sangat baik. Mengapa Anda tidak tahu Guo Zixian memiliki hobi ini secara pribadi? Sulit dipercaya, tidak heran bocah itu dibanting dan dipanggil kemarin, dan tidak ada yang menjawab. Berani ditangkap di dalam kantor polisi, dan dia ditangkap karena insiden yang merajalela seperti itu. Guo Zixian tidak ingin kembali ke sekolah di warung yang nyaman ini. Namun, saat ini, kepala sekolah Ning dan orang tuanya ada di sana. Tentu saja, orang tua takut sekolah akan mengeluarkan diri mereka sendiri. Meskipun mereka telah berdamai secara pribadi, mereka kemudian memaksa diri kembali ke sekolah, meminta mereka mengakui kesalahan mereka di depan pimpinan sekolah. Mencari keringanan hukuman, bagaimanapun juga, SMP pertama adalah SMA utama di kota ini. Jika Anda tersingkir dari SMP pertama karena hal semacam ini, jangan pikirkan sekolah bagus lainnya, Anda hanya bisa masuk ke sekolah kelas 3 atau pindah ke sekolah daerah untuk menghindari sorotan. Meskipun hasil ini tidak akan kembali, itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh orang tua. Jelas anak-anak mereka telah diterima di SMA utama dan menjadi kader serikat mahasiswa, tetapi mereka harus dipindahkan ke tingkat akar rumput. Siapa yang bisa menerima ini? Tekanan luar biasa dari orang tuanya membuat Guo Zixian mengakui kesalahannya di depan Gu Changping di pagi hari. Tetapi hal terakhir belum berakhir. Gu Changping juga meminta dirinya untuk meninjau semua kader serikat mahasiswa secara langsung. Meskipun Guo Zixian tidak mau datang, dia tidak bisa menahannya. Saya punya dua pilihan di depan saya, atau saya dipecat, atau saya meninjau. Tidak ada cara ketiga. Di mata semua orang, mata panas terpanggang. Guo Zixian menegakkan kepalanya dan meninjau kembali kesalahannya di depan umum. Meskipun saya tidak mengatakan dengan jelas apa kesalahan saya hanya menghindar sebagai pelanggar pertama dan benar-benar tergoda oleh seseorang. Saya berharap para pemimpin sekolah dapat memperlakukan diri mereka sendiri dengan murah hati, memberi diri mereka satu kesempatan terakhir, dan melakukan kejahatan. Wajah Guo Zixian yang memerah mengguncang lelaki tuanya di depan umum. Para kader serikat mahasiswa di aula memiliki berbagai mata saat ini. Ada yang aneh, penghinaan, ejekan, dan penyesalan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah semua jenis hal. Saya harus mengatakan bahwa Guo Zixian tidak sabar untuk menemukan tempat untuk berlatih dan tidak pernah keluar lagi. Setelah mendengarkan pengakuan Guo Zixian, Gu Changping berkata, "Siswa Guo Zixian. Meskipun saya sulit memahami mengapa Anda melakukan hal-hal ini. Namun, sekarang setelah semuanya terjadi, sudah pasti tidak mungkin untuk melarikan diri. Saya harap Anda dapat belajar dari ini. Perbaiki sikap di tengah-tengah, akui kesalahan Anda. Awalnya, berdasarkan hal-hal seperti ini yang Anda lakukan, sekolah umumnya setidaknya harus memeriksa dengan sekolah yang tetap, atau bahkan mengeluarkan siswa. Namun, sikap orang tua Anda baik, dan Anda bersedia bersikap positif. Akui kesalahan Anda, jadi pertimbangan menyeluruh terhadap sekolah dapat membebaskan Anda dari hukuman tertentu. Namun, perlu diingat bahwa itu terlalu besar. Mengenai pekerjaan yang bertanggung jawab dari serikat mahasiswa, Anda harus mengesampingkannya. Kapan Anda dapat melanjutkan pekerjaan Anda di masa mendatang? Itu tergantung pada kinerja pribadi Anda dan sikap positif dalam serikat mahasiswa di masa mendatang sebelum membuat keputusan. Guo Zixian memiliki ekspresi tertekan dan mengangguk. Saya tahu Direktur Gu. Saya akan secara aktif memperbaiki kesalahan saya dan melakukan lebih banyak pekerjaan untuk membuktikan diri, harap yakinlah. Gu Changping mengangguk, lalu menoleh ke Zhang Yu, dan tersenyum. Zhang Yu. Kali ini kamu memimpin tim untuk berpartisipasi dalam permainan dengan sangat baik. Kamu tidak hanya memainkan permainan secara langsung, kamu juga memenangkan 2 hadiah pertama dalam kelompok kaligrafi dan melukis. Kepala sekolah Ning dan saya sangat puas. Semua orang di aula sangat terkejut ketika mereka mendengar ini. Saya tidak menyangka bahwa seluruh permainan dimainkan oleh Zhang Yu secara pribadi, dan mereka juga memenangkan 2 hadiah pertama pada saat yang sama. Meski begitu, Zhang Yu bahkan memenangkan hadiah pertama kelompok melukis dalam permainan kemarin. Sungguh menakjubkan. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Direktur memuji saya. Saya sedikit beruntung." Itu bukan apa-apa. Gu Changping tersenyum mendengarnya dan berkata, "Keberuntungan juga butuh kekuatan untuk mewujudkannya." Zhang Yu, kamu tidak perlu rendah hati.
Aku tahu seberapa kuat kemampuanmu. Dengan kemampuan pribadimu, aku rasa kamu memiliki peran penting. Kamu harus sedikit lebih siap secara mental untuk kondisi pekerjaanmu, dan kamu harus menanggung beban yang lebih berat di masa depan. Kata-kata Gu Changping sangat sederhana, tetapi orang-orang di aula segera mengerti. Karena ini adalah waktu ketika ketua serikat mahasiswa berganti, Gu Changping tidak dapat memahami artinya. Zhang Yu pastilah penerus ketua serikat mahasiswa berikutnya, yaitu calon ketua. Tidak ada keraguan tentang ini. Bersamaan dengan rasa iri dan cemburu orang lain, Feng Shaohua menjadi jelek dan sekarat. Dia ingin mengintegrasikan Zhang Yu dalam kontes kaligrafi, alih-alih menambah jalur promosinya. Pikiran tentang ini membuat Feng Shaohua semakin penting, dan tinjunya menjadi semakin erat. Tentu saja, kebencian terhadap Zhang Yu juga semakin kuat. Xiao Yan, ketua serikat mahasiswa saat ini, ingin mengatakan bahwa awalnya adalah Feng Shaohua. Namun, saat ini, meskipun ia mahal sebagai ketua serikat mahasiswa, bagaimanapun juga, ia adalah seorang ketua yang akan segera keluar lapangan, dan ia sudah berada dalam situasi yang sangat memalukan. Saya benar-benar ingin melatih Feng Shaohua untuk mengambil alih kelas saya, tetapi jika sekolah tersebut adalah posisi Zhang Yulai untuk mengambil alih jabatan ketua serikat mahasiswa, saya tidak dapat mengubah semua ini. Sekarang saya hanya dapat mengatakan bahwa Feng Shaohua tidak beruntung. Lawan yang sangat kuat, Gu Changping dan Zhang Yu hanya berbicara beberapa patah kata, alih-alih tetap berada di serikat mahasiswa, mereka berbalik dan pergi bersama beberapa guru dari kantor urusan akademik. Ketika Gu Changping pergi, hiruk-pikuk di aula langsung menjadi kacau. Tentu saja, sebagian besar topik adalah tentang Guo Zixian dan Zhang Yu yang akan menjadi ketua serikat mahasiswa. Hal-hal ini harus dikatakan telah memecah keadaan tenang untuk waktu yang lama. Liu An, wakil menteri praktik, tersenyum pada Zhang Yu, wakil presiden Zhang. Anda benar-benar hebat, Anda adalah juara kaligrafi dan lukisan. Itu adalah bakat yang hebat. Jiang Yan juga tertawa, ya, wakil presiden Zhang. Dengan juara kontes puisi nasional terakhir Anda telah menambahkan beberapa piala ke ruang harta karun sekolah kami. Saya tidak sabar menunggu hari kelulusan Anda. Sekolah kami Anda dapat memenangkan setengah dari piala di ruang bayi Anda. Petik 2. Hahaha. Semua orang di aula mendengar tawa itu, kecuali beberapa orang. Sun Qiang tertawa, Anda tidak melihat gaya wakil presiden Zhang kemarin. Itu sangat berani. Tidak hanya semua master kaligrafi dan lukisan menyapu seluruh kota di tempat itu, tetapi karya kaligrafi dan lukisannya juga dipuji oleh 70 orang. Saya membelinya seharga 10.000. Petik 2. Apa? Ketika semua orang di aula mendengarnya, mereka semua tercengang. Karya itu terjual 700.000 di tempat itu. Asli atau palsu? Bagi kebanyakan siswa, 700.000 adalah angka astronomi yang dilebih-lebihkan. Siswa biasa memiliki 88.000 yuan uang tahun baru, dan mereka merasa bahwa mereka adalah tiran lokal. Bagaimana situasi 700.000? Kesenjangan antara pemula dan orang terkaya di dunia. Ada kayu. Liu An membuat ekspresi ketakutan dan berkata, tidak, wakil presiden Zhang. Bisakah karya Anda terjual 700.000? Asli atau palsu? Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, beberapa karya dikemas menjadi 700.000. Jika Anda membicarakannya sendiri, satu karya tidak bernilai banyak uang. Liu Andao, beberapa karya 700.000 tidak cukup. Jika saya memiliki level Anda, apalagi yang harus saya lakukan, hanya menulis sesuatu dan menjualnya, dan saya tidak akan mengkhawatirkannya selamanya. Hanya kamu. Jiang Yan menyela setelah mendengar ekspresi tidak tajam ini, carilah orang lain untuk membayar 70 yuan untuk hal yang kamu tulis, orang lain mungkin tidak menginginkannya. Hehehehe, semua orang di aula tertawa. Feng Shaohua tiba-tiba merasa sedikit kesal ketika dia mendengar para paman di sekitarnya, dan berkata dengan keras, oke. Jangan bahas hal-hal yang tidak relevan ini, tidak bisakah kamu fokus pada pekerjaanmu? Setelah itu, aku menoleh untuk melihat setelah Cui dan berkata, ngomong-ngomong, Direktur Cui. Kebetulan ada di sini, kamu mengatur teman sekelas yang bertanggung jawab di kantor, dan semua orang membahas kegiatan perekrutan kader. Ngomong-ngomong, ada kandidat untuk pekerjaan transfer, rencana terkait ini mari kita perbaiki lebih awal dan serahkan ke pimpinan kantor urusan akademik untuk ditinjau segera. Petik 2. Cui dan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu,
dan tidak mengatakan apa-apa. Cui Dan biasanya hanya mengangguk dan melaksanakan perintah Feng Shaohua yang sering suka mengatur untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba Zhang Yu berdeham dan berkata, tentang perekrutan kader dan pemindahan kandidat. Saya pikir ini adalah hal yang besar dan tidak dapat diserahkan kepada beberapa orang untuk memutuskan secara acak. Karena ada begitu banyak kader senior di serikat mahasiswa kita. Semuanya hadir, saya pikir lebih baik menyatukan mereka dan bertukar pikiran. Semua orang benar. Begitu Zhang Yu mengatakan ini, ada saat hening di aula. Anda harus tahu bahwa Feng Shaohua baru saja menyelesaikan pekerjaan yang relevan, dan Zhang Yu segera bernyanyi dengan keras. Ini hanya membanting wajah Feng Shaohua secara langsung. Bagi semua orang yang mengenal Feng Shaohua, tidak ada yang melakukannya untuk waktu yang lama. Tampaknya Zhang Yu tiba-tiba menjadi kuat ketika dia tahu bahwa dia akan mengambil alih ketua serikat mahasiswa. Mungkinkah tingkat pengambilan keputusan para mahasiswa mulai berubah seiring angin? Sebenarnya, menurut kepribadian Zhang Yuping, dia tidak ingin melakukan apapun terhadap ketua serikat mahasiswa. Dia biasanya tidak punya cukup waktu untuk tidur, dan tidak punya waktu untuk mencari masalah. Bahkan jika Gu Changping ingin mengambil alih, dia tidak tertarik. Namun, situasinya berbeda sekarang. Adalah urusannya sendiri untuk mendorong dirinya sendiri. Feng Shaohua berani tersandung dan menjebak dirinya sendiri. Maka sifat masalah ini berbeda untuk Zhang Yu. Ternyata saya tidak tertarik, tetapi itu awalnya, dan sekarang saya ingin mengatakan bahwa tidak dapat diterima untuk membawanya bermain. Feng Shaohua juga tidak menyangka Zhang Yu berani menentangnya secara langsung, tahu bahwa di serikat mahasiswa, dia selalu mengatakan bahwa dia yang terbaik, kecuali Xiao Xiao, yang paling besar, dan anakmu bukanlah ketua serikat mahasiswa. Aku mahasiswa tahun kedua, dan aku masih takut padamu sebagai mahasiswa tahun pertama. Memikirkan hal ini, aku berkata, Zhang Yu, kamu baru saja bertanggung jawab atas pekerjaan serikat mahasiswa. Kamu tidak tahu banyak tentang situasi banyak kader dan proses kerja di tengah. Tunggu aku dan Cui Dan. Setelah orang-orang dan daftarnya ditentukan, tidak jarang semua orang bertemu dan berdiskusi. Zhang Yuan berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu bagaimana cara belajar. Apakah masih ada petani di dunia ini, dan tidak ada orang lain yang menanam tanah? Hehehehe, semua orang di sekitar mereka tertawa pada saat yang sama. Guo Zixian berkata dengan dengungan dingin, dan berkata, beberapa hal tidak dapat dipelajari oleh siapapun yang ingin belajar. Manajemen bukanlah masalah menulis dan menggambar. Anda ingin melangkah maju dan tidak melihat level Anda sendiri. Guo Zixian dalam hatinya, dia masih membenci Zhang Yu dan menggertakkan giginya. Dia sekarang menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah karena hubungan antara Zhang Yu dan Guo Zixian, bagaimana mungkin dia tidak membenci Zhang Yu. Setelah mendengar ini, Zhang Yu melirik Guo Zixian dan berkata dengan tidak bermoral, kita adalah pembicaraan antara kader senior serikat mahasiswa. Apalagi yang kau pikirkan? Guo Zixian, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan di sini, aku menyarankanmu perhatikan masalah peningkatan karakter pribadimu. Jangan lupa, apakah ingatanmu dapat ditolak pada akhirnya, referensi serikat mahasiswa sangat penting. Apakah kau tidak ingin mengintip catatan rok orang lain kembali ke universitas? Kata-kata Zhang Yu mengancam di depan umum, dan dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, yang berarti mencabik-cabik wajahnya sepenuhnya. Ini membuat semua orang di sekitar kita sangat aneh. Tampaknya kontradiksi yang mendalam antara Zhang Yu dan Guo Zixian dan Feng Shaohua telah meningkat ke permukaan. Guo Zixian mendengar Zhang Yu mengancam dirinya sendiri dengan telanjang, jadi dia hampir bisa bernapas lega. Tentu saja, dia juga bereaksi pada saat yang sama, menyuarakan situasi memalukannya sekarang. Jika tidak ada yang lain, jika Zhang Yu berhasil berkuasa di masa depan, maka kuncirnya sendiri hanya dapat dipegang di tangannya. Jika pada saat itu, pihak lain benar-benar ingin meluruskan diri, bukankah itu akan menjadi bulat dan jepit, apapun yang Anda inginkan? Selama Guo Zixian berpikir, catatan buruknya mungkin kembali ke universitas dan bahkan pekerjaan sosial, dan keringat dinginnya telah turun. Memikirkan hal ini, Guo Zixian terdiam dan tidak dapat lagi berbicara. Tentu saja, dia tidak berani berbicara. Feng Shaohua memiliki pandangan tiking. Jika Anda ingin memukul anjing, Anda harus melihat pemiliknya. Zhang Yu mengancam Guo Zixian di hadapannya. Ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk Guo Zixian, itu pada dasarnya untuk dirinya sendiri.
Memikirkan hal ini, Feng Shaohua pasti mendengus dan berkata, Zhang Yu. Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu pikir serikat mahasiswa telah menjadi kefasihanmu? Jangan lupa, kamu sekarang hanya wakil ketua serikat mahasiswa. Bukan terserah kamu untuk melakukan apapun tentang serikat mahasiswa. Aku wakil ketua. Zhang Yuanyan mencibir, dan berkata, jika aku wakil ketua, lalu kamu apa? Apakah kamu ketua? Karena urusan serikat mahasiswa tidak bisa menjadi giliranku, aku tidak bisa melakukan hal yang sama. Kamu harus menggambar. Jangan lupa bahwa mahasiswa kita akan memiliki biro mereka sendiri. Ada hal-hal penting, tentu saja, kita harus bertukar pikiran. Jika kamu menentang biro untuk berpartisipasi dalam pemilihan kader, aku pikir kamu dapat abstain atau memilih. Pimpinan kantor urusan akademik menanggapi. Aku tidak percaya bahwa serikat mahasiswa tidak dapat melakukan apapun tanpamu. Kamu, Feng Shaohua sangat marah setelah mendengar ini. Kau tahu, tidak ada seorang pun yang berani berbicara sendiri secara langsung sejak ia bertanggung jawab atas pengelolaan serikat mahasiswa. Oke, baiklah, jangan repot-repot lagi. Xiao Yan berkata saat ini dengan cemberut di wajahnya dan ekspresi sedikit tidak senang, apa yang kalian berdua katakan adalah kader senior serikat mahasiswa. Perlu membuat keributan untuk hal kecil seperti apa kelihatannya. Xiao Yan ingin mengatakan bahwa ia sedikit kesal. Meskipun ia akan pergi, ia masih ketua serikat mahasiswa. Berebut kekuasaan di depan dirimu sendiri, apa yang kau pikirkan tentang dirimu sendiri? Feng Shaohua mendengar bahwa dia sepertinya menemukan penyelamat, dan berkata, Ketua Xiao. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini, Anda telah melihat seluruh prosesnya. Zhang Yu ini tidak hanya mengancam kader-kader serikat mahasiswa lainnya di depan umum, tetapi juga mengganggu tatanan manajemen normal di klub. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Anda dapat mengatur nada untuk masalah ini. Jika Anda terus mengacaukannya seperti ini, pekerjaan serikat mahasiswa ini tidak akan dapat dilanjutkan di masa depan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Zhang Yu, Zhang Yu. Sebenarnya, Anda belum lama di sini, tetapi Anda belum mulai belajar. Banyak tentang serikat mahasiswa. Jangan katakan Anda, bahkan saya, sebenarnya, saya sudah lama tidak bertanggung jawab atas pekerjaan manajemen khusus dalam rapat. Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa kemampuan Anda tidak cukup, tetapi Feng Shaohua datang lebih awal dari Anda dan memiliki sedikit lebih banyak pengalaman manajemen daripada Anda. Banyak hal yang dapat didiskusikan sebenarnya. Jika Anda benar-benar ingin bertanggung jawab atas pekerjaan manajemen khusus pekerjaan, sebenarnya, masih banyak waktu, saya rasa tidak perlu membuat suasana dalam rapat terlalu tegang. Anda serius? Hati Xiao Yan, sebenarnya, masih mendukung Feng Shaohua sedikit lebih banyak. Bagaimanapun, keduanya selalu lebih harmonis, dan Feng Shaohua biasanya sangat menghormati dirinya sendiri. Adalah baik bahwa Laidu telah bersama begitu lama tanpa melihat wajah biksu itu. Tidak mungkin untuk tidak datang ke Feng Shaohua pada saat-saat terakhir. Di masa-masa awalnya, dia berbalik ke arah Zhang Yu. Mengenai perselisihan antara keduanya setelah mereka pergi, itu tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri, tetapi saat ini, Anda masih harus memilikinya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda masih menjadi ketua serikat mahasiswa? Langsung ke intinya, Zhang Yu tidak berbicara ketika dia mendengar ini. Dong Yu Hao, yang juga wakil ketua, menyela, Ketua Xiao. Saya rasa ini tidak bisa dikatakan. Meskipun Zhang Yu bergabung dengan klub relatif terlambat, tetapi dalam hal kemampuan, itu lebih baik daripada siapapun dari kita di sini harus kuat. Saya belum mendapat pekerjaan dan bisa belajar. Dan apa yang diajukan Zhang Yu bukanlah hal yang berlebihan. Mahasiswa kita memang punya biro. Masalah penting datang ke biro untuk dibicarakan, yang juga sejalan dengan serikat mahasiswa. Ditetapkan bahwa rekrutmen kader dan regulasi tingkat tinggi adalah acara utama serikat mahasiswa kita setiap tahun. Dapat dimengerti untuk meminta presiden membicarakannya. Untuk mengatakan bahwa Dong Yuhao membenci Xiao Yan dan Feng Shaohua di tulangnya. Ketika Zhang Yu tidak di masa lalu, dia sendiri itu adalah dua tinju yang sulit dikalahkan di 4 tangan, dan mereka ditekan oleh 2 orang. Sekarang tidak mudah untuk mengharapkan seorang pria yang dapat memenuhi pergelangan tangan Xiao Xiao, bahkan jika dia akan mundur dari baris kedua. Selama itu dapat membuat Xiao Yi tidak bahagia, dia memiliki tanggung jawab.
Xiao Yan tidak menyangka Dong Yuhao akan bernyanyi terang-terangan dengan dirinya sendiri saat ini. Kamu harus tahu bahwa Xiao Ye sudah lama tidak melihat Dong Yuhao berani menentang perintahnya secara terbuka. Mungkinkah orang ini tidak mengira dia akan diberhentikan lagi, dan bukankah dia akan menjadi kepala desa lagi? Memikirkan hal ini, Xiao Yong bergumam seperti biasa dan berkata, Dong Yuhao, tidakkah menurutmu ada cukup banyak kontradiksi dalam masalah ini? Sangat tidak pantas bagimu untuk mengungkapkan pendapatmu saat ini. Seberapa banyak pekerjaan yang telah dilakukan Feng Shaohua di Serikat Mahasiswa mungkin tidak jelas bagi Zhang Yu, tetapi kamu tidak boleh tahu. Sebagai kader senior Serikat Mahasiswa, menurutku lebih tepat bagimu untuk menyesuaikan urusanmu sendiri terlebih dahulu. Dong Yuhao mendengar tatapan Xiao Yan dan mendengus, berkata, ketika seorang biksu memukul jam sepanjang hari. Bagaimana Dong Yuhao mengatakan dia juga wakil ketua Serikat Mahasiswa? Mengapa? Kapan wakil ketua Serikat Mahasiswa tidak memiliki hak untuk berbicara? Sekarang, jika demikian, mengapa ada begitu banyak pengaturan tempat duduk dan berapa banyak tongkat yang bagus? Zhang Yu, Dong Yuhao, Xiao Xiao dan Feng Shaohua, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa Mars menabrak bumi, dan atmosfer di dalam aula semakin buruk. Tetapi intensitas berbicara, hal-hal mendekati tingkat perang dunia. Selama ini, Serikat Mahasiswa hanya mendengar teriakan Xiao Yan dan Feng Shaohua. Bau mesiu yang dahsyat seperti ini memang sudah lama tidak terlihat. Yu Xiaoli, yang juga wakil ketua, masih tidak mengantre, tidak menyatakan pendiriannya. Lagi pula, dia akan segera lulus, dan tidak ada hubungannya dengan dirimu. Tidak peduli seberapa berisiknya kamu, aku tidak peduli. Bab 526, Feng Shaohua dengan sakit kepala. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang. www.novelhal.com, pembaruan tercepat bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu tiba-tiba tersenyum, Ketua Xiao. Meskipun Anda memiliki kekhawatiran, saya tetap berpegang pada prinsip saya mengenai pekerjaan khusus pemilihan kader ini. Menurut pendapat saya, masalah penting harus diajukan ke presidium untuk dibahas. Baru setelah itu kita dapat memutuskan. Karena sekolah memberi kita kesempatan untuk mewakili hak-hak dasar siswa di seluruh sekolah, maka kita harus menghargai pekerjaan kita sendiri. Saya tidak berpikir bahwa kita dapat memahami semua aspek sekolah sendirian. Semua masalah di setiap sudut. Jika pekerjaan Serikat Mahasiswa dapat dilakukan oleh satu atau dua orang, Biro juga mengatur begitu banyak orang yang menganggur untuk melakukannya, dan lebih baik bubar. Daripada menyisakan waktu untuk tidur di sini, lebih baik kembali ke kelas. Bukankah lebih berarti untuk melihat pembelajaran pribadi di sini daripada membuang-buang waktu di sini? Tentu saja, Zhang Yu mengatakan itu sederhana dan mudah, tetapi disertai dengan ekspresi tanpa ekspresi Xiao Yan dan raut wajah Feng Shaohua. Aula tampak sangat sunyi, dan kebanyakan orang tidak berbicara. Faktanya, kebanyakan orang juga tahu bahwa itu terutama untuk menyaksikan perang antara beberapa ketua. Adapun mereka yang melawan kecap asin, mereka masih mengikuti arus. Xiao Zeng terdiam beberapa saat, sebelum berkata, Zhang Yu, jadi, kamu harus bersikeras pada pendapatmu. Zhang Yu berkata, ini bukan masalah kegigihan. Aku hanya berpikir bahwa Serikat Mahasiswa harus memainkan perannya. Dan persyaratan ini tidak berlebihan. Xiao Yan berpikir sejenak, dan hatinya tidak berdaya. Saat ini, aku benar-benar tidak punya masalah dengan Zhang Yu ini. Bagaimanapun, ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat, dan aku tidak punya cukup waktu untuk meninjaunya. Serikat Mahasiswa Sekolah Menengah tidak lebih dari ujian masuk perguruan tinggi yang bagus. Memikirkan hal ini, aku mengangguk tanpa daya dan berkata, tidak apa-apa. Sekarang kamu bersikeras. Namun, aku tidak punya banyak waktu dan tidak bisa mengikuti ini dari awal sampai akhir. Untuk rencana khusus, Feng Shaohua mewakiliku. Ya, mari kita bahas sendiri. Dong Yuhao tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, Zhang Yu, aku harus bergegas untuk meninjau baru-baru ini, dan kalian semua mewakili aku. Aku percaya pada kemampuanmu. Ketika semua orang di sekitarku mendengar ini, mereka secara kolektif melihat ke arah Yu Xiaoli, satu-satunya wakil ketua yang tidak mengungkapkan posisinya. Yu Xiaoli melihat bahwa semua orang melihat dirinya sendiri, dan tahu bahwa tidak ada gunanya untuk tidak berbicara sekarang. Aku harus berkata,
aku sibuk akhir-akhir ini. Bisnisku hanya. Setelah berbicara, aku melihat sekeliling dan menemukan seseorang, dan segera berkata, hak perwakilanku diserahkan kepada Direktur Cui dan pilihan Yu Xiaoli saat ini masih dua kebijakan polos dari lapisan es. Ada konflik, Anda telah menyelesaikannya sendiri. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Melihat situasi ini, Feng Xiaohua juga tahu bahwa era kekuasaan monopolinya telah berakhir sepenuhnya, dan sekarang saatnya bagi para hegemon untuk berjuang demi hegemoni. Yang membuat saya sangat tertekan adalah bahwa ia masih dalam tahap yang tidak menguntungkan. Kali ini, ia harus terlebih dahulu membuat kompromi tertentu kepada Zhang Yu, seorang penantang. Meskipun ia tidak mau, tidak ada cara. Hanya dapat berkata tanpa daya, Zhang Yu. Karena Anda begitu kuat terlibat dalam pemilihan kader ini, saya tidak dapat mengatakan apa-apa. Mengapa? Kalau begitu mari kita adakan pertemuan dan membahasnya sekarang. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, maaf, Wakil Presiden Feng. Saya akan menyelenggarakan pertandingan basket kampus baru-baru ini, mungkin waktunya tidak cukup. Mengenai situasi khusus rapat, jika Anda sedang sibuk sekarang, Anda dapat memesannya secara khusus rencanakan. Setelah saya punya waktu, silakan cari kesempatan lain untuk membahas detail rencana tersebut. Mengenai rapat yang akan dibahas, mari kita bicarakan minggu depan. Oke, rapat hari ini sudah di sini, semua orang harus melakukan apa yang mereka lakukan sekarang. Melihat Dong Yuhao, dia berkata, senior, ayo pergi, saya masih memiliki hal-hal seperti Anda untuk ditanyakan. Dong Yuhao tersenyum tak berdaya, dan keduanya pergi bersama. Feng Xiaohua tercengang. Pada saat yang sama ketika dia tercengang, Zhang Yu dan Dong Yuhao telah pergi. Ini membuat Feng Xiaohua berteriak dengan acuh tak acuh, Zhang Yu. Tunggu, apa yang kamu? Tetapi dia belum selesai berbicara, dua orang itu telah meninggalkan aula kantor Serikat Mahasiswa. Orang-orang di aula juga terbelalak dan bermata kecil. Aku tidak tahu apa situasinya. Xiao Xuan menghela napas ketika melihat ini, tetapi tidak berkata apa-apa, dan berjalan menuju pintu aula kantor. Bagi Xiao Xun sekarang, dia tidak punya banyak waktu untuk bergaul dengan Zhang Yu. Apa yang dia suka lakukan sekarang, lakukan saja. Aku tidak peduli. Xiao Yan pergi. Yu Xiaoli secara alami bangkit dan pergi. Para kader besar sudah pergi, dan para kader kecil yang tersisa tahu bahwa tidak ada gunanya tinggal di sini, dan mereka telah meninggalkan aula kantor Serikat Mahasiswa satu demi satu. Pada akhirnya, hanya ada ekspresi marah di wajah Feng Xiaohua. Tentu saja, ada juga Guo Zixian yang tanpa ekspresi. Kemarahan Feng Xiaohua hampir tidak mungkin untuk dilampiaskan, dan malah berbalik ke Guo Zixian, marah, Guo Zixian. Apa lelukonmu denganku? Tolong, aku membiarkanmu pergi ke seluruh penjuru, bukan untuk membiarkanmu pergi. Kamu tidak dapat melakukan sesuatu dengan baik. Apalagi yang dapat kamu lakukan di masa depan. Petik 2. Guo Zixian menunjukkan ekspresi mengeluh ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, api apa yang kau tembakkan padaku? Jika kau tidak memintaku untuk mencari masalah dengan Zhang Yu, bisakah aku diingat sekali lagi? Kau tahu orang tuaku menandatangani perjanjian penyelesaian dengan orang lain. Apakah kau menghabiskan lebih dari 10.000? Jika tidak, aku sudah ditahan oleh Biro Keamanan Publik. Aku belum mengeluh tentangmu. Kamu pertama kali mengeluh tentang aku. Feng Xiaohua mendengar kata-kata keluhan Guo Zixian, dan ekspresi marah di wajahnya menghilang. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Kamu ceritakan dengan hati-hati dari awal sampai akhir. Guo Zixian membuat ekspresi tak berdaya, dan menjelaskan semuanya kepada Feng Xiaohua secara terperinci. Tentu saja, dengan perubahan keadaan, wajah Feng Xiaohua terus berubah. Dari sudut pandang Feng Xiaohua, juga sulit untuk mempercayai bagaimana Zhang Yu melakukannya. Apakah bocah ini menyadari semua ini? Guo Zixian memberitahu Feng Xiaohua perincian semuanya sebelum dia berkata, pemimpin. Aku rasa kamu tidak bisa melakukan itu jika kamu tidak yakin tentang orang itu. Zhang Yu jelas bukan lampu hemat bahan bakar. Jangan repot-repot. Feng Xiaohua marah ketika mendengar ini, dan berkata, lelucon apa ini? Bagaimana itu bisa dilupakan? Dia dan aku tidak akan pernah menyerah. Guo Zixian mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan berkata, bagaimana kau bisa mengalahkannya jika kau tidak cukup baik? Sekarang Xiao Yan tidak bisa menahannya,
kau bahkan tidak lebih suka bermain-main. Feng Shaohua mendengar bahwa ekspresinya sedikit berubah, untuk mengetahui bahwa dengan berakhirnya kompetisi kaligrafi dan melukis, semuanya menjadi sangat tidak menguntungkan baginya. Dalam hal ini, aku sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan, apa yang bisa kulakukan dengan Zhang Yu? Ini membuat Feng Shaohua sangat pusing sekarang. Feng Shaohua tenggelam dalam pikirannya. Bagaimanapun, untuk masalah ini, pasti ada solusi yang sempurna. Guo Zixian tidak berbicara ketika dia melihat Feng Shaohua. Secara alami, dia tahu bahwa Feng Shaohua juga membawa Zhang Yu, dan sejujurnya, selama dia mendengar Zhang dua kata yang tersisa sedikit sakit hati, dan berkata, "Pemimpin. Jika tidak ada apa-apa, maka aku akan." "Tunggu." Feng Shaohua menyela Guo Zixian dan berkata, "Kamu akan pergi ke Song Hao dan kelas mereka akan memberitahunya. Aku akan mengundangnya untuk makan siang di siang hari dan membiarkan dia menungguku di pintu masuk." Makan malam. Guo Zixian mendengar ini dengan ekspresi tercengang, lalu berkata, "Ketua, benarkah Anda benar-benar bermaksud memberi Zhang Yu batu sandungan dalam pertandingan basket ini? Apakah ini berguna? Bahkan jika Zhang Yu mengacaukan ini, bagaimana dengan pertandingan basket? Mungkinkah komite urusan akademik akan menanganinya karena masalah sekecil itu?" Monitor. Zhang Yu sekarang menjadi selebriti di depan para pemimpin sekolah. Saya pikir Anda pada dasarnya tidak berguna dalam melakukan hal-hal ini. Petik 2. Feng Shaohua mendengar ekspresi kesal dan berkata, "Apa yang Anda tahu? Hal-hal besar dimulai dari hal-hal kecil. Saya tidak peduli dengan jabatan ketua serikat mahasiswa. Tidak masalah dari siapa itu berasal. Tetapi Zhang Yu sangat berani. Pada sore hari, saya kehilangan muka dan saya tidak tahan dengan nada ini. Bahkan jika saya tidak bisa menjadi ketua serikat mahasiswa, jangan pikirkan Zhang Yu. Saya tidak percaya, pemimpin sekolah melihat orang itu mengacaukan pertandingan basket. Saya masih tidak punya pendapat tentangnya. Selain itu, bahkan jika itu tidak masalah, saya masih memiliki kartu hall saya." "Benar, tidakkah kau ingin membalas dendam?" Guo Zixian mendengar loncatan tiba-tiba ini. Bagaimana mungkin dia tidak ingin membalas dendam? Kemarahan muncul pada saat yang sama, menatap Feng Shaohua dan mengangguk. Setelah Zhang Yu dan Dong Yuhao meninggalkan serikat mahasiswa bersama-sama, mereka berpisah di pintu masuk koridor dan kembali ke kelas masing-masing. Begitu Zhang Yu kembali ke kelas, dia mendengar bel berbunyi setelah kelas. Setelah teman-teman sekelas mendengar bel, mereka meninggalkan tempat duduk mereka dan berjalan menuju pintu. Hari ini Senin, kelas pagi sudah berakhir, upacara pengibaran bendera rutin diperlukan. Jika tidak ada cuaca khusus dan alasan khusus, hampir semua siswa di semua kelas harus berpartisipasi dalam pekerjaan politik yang penting ini, dan tidak seorang pun dapat memaafkan. Jadi Zhang Yugang baru saja memasuki rumah dan sebelum 2 langkah, dia didorong oleh beberapa orang dari Wu Fatzi untuk berpartisipasi dalam upacara pengibaran bendera. Beberapa orang dari Zhang Yu berjalan bersama, tentu saja, Hu Kan secara membabi buta membicarakan sesuatu. Kai Bin datang saat ini dan berkata, "Pemimpin, aku ingat kamu berkata terakhir kali, sekolah kita ada di minggu ini. Apakah ada pertandingan basket, Kan? Bagaimana jadwalnya? Hari apa itu secara resmi dimulai? Jam berapa?" Petik 2. Zhang Yuwenyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, dan berkata, "Kamu banyak bertanya padaku. Kepada siapa aku bertanya? Tetapi memang ada pertandingan basket. Aku hanya tidak tahu apa-apa lagi, aku akan berbicara denganmu ketika aku punya sesuatu." "Benar." Petik 2. "Tidak." Pemimpin ragu. Kai Bin berkata dengan ekspresi terdiam saat mendengar kata-kata itu, "Pertandingannya di akhir pekan, oke. Sudah beberapa hari, kupikir kamu sudah siap." "Ya, kamu yakin akhir pekan ini, bukan akhir pekan depan?" Zhang Yu mengerutkan kening sejenak dan berpikir, seharusnya akhir pekan ini. Namun, aku sangat sibuk akhir-akhir ini dan tidak punya banyak waktu untuk mengurusi hal-hal ini. Tenang saja, aku mengambil masalah ini dalam 2 hari terakhir dan seharusnya tidak terlalu merepotkan. Ini hanya pertandingan basket sekolah, ini bukan Liga Nasional, seharusnya tidak terlalu merepotkan. Petik 2. Zhao Zijun mendengar selingan ini, "Bos. Bukankah kamu sekarang wakil ketua serikat mahasiswa? Bahkan hal-hal kecil seperti pertandingan basket menggunakanmu untuk menunggang kuda sendiri, bukankah ini membunuh ayam dengan pisau pembantaian?"
Wu Jie berkata, "Bos benar. Apa yang Anda katakan sekarang, bos juga wakil ketua Serikat Mahasiswa. Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Apakah Serikat Mahasiswa memiliki Departemen Olahraga? Saya pikir kita dapat langsung mengatur kader Departemen Olahraga untuk melakukannya. Sekarang, kalau tidak, apa yang Anda lakukan?" Ketika semua orang di sekitar saya mendengar ini, mereka mengangguk bersama dan pada dasarnya setuju dengan pandangan ini. Meskipun mereka tidak pernah menjadi pemimpin, semua orang telah mendengar bahwa mereka begitu bahagia sehingga mereka harus mematahkan kaki mereka. Siapapun yang memiliki kepemimpinan akan melakukannya sendiri. Zhang Yu mengangguk, mengingat bahwa Dong Yuhao juga berkata pada dirinya sendiri ada hal-hal yang dapat dipercayakan kepada yang berikut untuk diatur, dan pekerjaan tingkat tinggi sebenarnya tidak terlalu sulit. Datanglah ke sini terlebih dahulu dan katakan, "Oke. Saya akan pergi ke Song Hao dari Departemen Olahraga sore ini. Biarkan Departemen Olahraga mengaturnya dengan cepat." Kai Bin berkata, "Karena masalah pertandingan basket juga telah diselesaikan, bukankah tim basket kelas kita juga perlu waktu untuk menyiapkan secara resmi?" Wu Jie mendengar ucapannya, "Lao Kai, apakah perlu lebih serius daripada permainan? Mendengarkan apa yang kamu maksud, kelas kita akan membentuk tim basket, dan kamu berencana untuk mengadakan konferensi sumpah dan menyiapkan beberapa meja lagi." Zhao Zijun juga berkata, "Tidak Lao Kai. Untuk mengatakan bahwa kamu dan Jiang Shuai, Yiming mereka, bukankah mereka bermain basket bersama setiap hari? Apa upacara khusus yang harus dilakukan? Bukankah ini kentut di celana?" Kai Bin berkata sambil tersenyum pahit, "Kamu tidak yakin? Kami hanya bermain bersama sebelumnya. Terus terang, latihan, dan tidak pernah memikirkan permainan. Tidak banyak orang yang menyukai bola basket di kelas kami. Tidak lebih dari saya, Jiang Shuai, Yiming, dan Jian Fei. Ada 4 orang di dalam dan luar. Ketika Anda ingin bermain, hanya beberapa dari kami yang bermain 2 lawan 2, bahkan bukan tim bola basket standar. Sekarang akhirnya, dengan memanfaatkan stan permainan seperti itu, saya bergabung dengan pemimpin regu, yang cukup untuk memperkuat peleton. Sekarang, situasi ini adalah pertama kalinya untuk bola basket kelas kami, ini adalah pertama kalinya. Pertama, tentu saja, upacara pembentukan tim yang akbar akan diadakan. Anda benar, pemimpin regu. Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Mungkin mendekati pukul 10. Baiklah, saya memikirkannya. Kalau begitu, ayo pergi. Hari ini, untuk merayakan pembentukan resmi tim bola basket kita, pada siang hari, saya akan menjadi timur, mari kita keluar makan besar." Semua orang merasa begitu. Petik 2. Ketika semua orang di sekitarku mendengar ini, ekspresi bahagia muncul di wajah mereka, dan mereka berteriak. Penting untuk diketahui bahwa Zhang Yu akhir-akhir ini sibuk dan sudah lama tidak makan malam bersama mereka. Akhirnya menunggu kesempatan yang baik seperti ini. Sebagai sekelompok orang yang sudah meninggal, dia tentu saja sangat bahagia. Wah, apa yang begitu mengasyikkan. Kedengarannya seperti menginjak ekor kucing. Tan Xiaonan dan Su Qianqian berkumpul saat ini, berbicara dengan Tan Xiaonan. Wu Jie melihat Tan Xiaonan dan tertawa, "Komisaris Tan. Pemimpin regu diundang untuk menjadi tamu pada siang hari untuk merayakan pembentukan resmi tim basket kami. Kami senang tentang ini." Tan Xiaonan menatap Zhang Yu sambil tersenyum dan berkata, "Ternyata pemimpin regu mengundangku untuk makan. Apakah menarik hanya untuk kalian makan? Ada begitu banyak wanita cantik di sekitar, tidak mempertimbangkan posisi kita." Mata Zhang Yuanyan berputar-putar dan dia tertawa, "Ada wanita cantik yang datang untuk membimbing. Posisi tentu saja bukan masalah. Namun, kali ini adalah pertemuan ketua sumpah tim basket kelas kita. Gadis-gadismu ingin berpartisipasi aktif di dalamnya, tidak hanya makan, tetapi juga ada indikasi lain." Tentu saja, para gadis mendengar suara Zhang Yu di luar dan saling memandang. Tan Xiaonan berkata, "Dengarkan ketua kelas. Sepertinya kamu ingin menaikkan persyaratan. Kamu bisa mengatakannya, mari kita rujuk, itu tidak layak dimakan." Semua orang di sekitar melihat Zhang Yu untuk melihat apa yang akan dia katakan. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Persyaratan. Mudah, tim basket kita punya, tetapi tidak ada pemandu sorak." Semua orang berkata, "Benar." Ketika anak laki-laki di sekitarku mendengar ini, mereka tertawa dan berkata, "Ya."
Ketika para gadis mendengar ini, mereka saling memandang sambil tersenyum. Tan Xiaonan tersenyum dan melihat Su Qianqian, dan berkata, "Qianqian, makanan ini sepertinya canggung. Pemandu sorak, apakah kamu punya pendapat?" Su Qianqian tersenyum tipis, para pemandu sorak sebenarnya bukan hal yang mustahil. Tapi makan terlalu sederhana, tetapi tidak berhasil. Saudari-saudari, kalian benar. Pada saat yang sama, para gadis juga, hehehehe, tertawa seperti lonceng perak, berkata, "Ya, pada saat yang sama." Zhang Yu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, "Makan itu sepele. Selama kamu berjanji untuk menjadi pemandu sorak kami, apa yang ingin kamu makan? Apapun yang kamu inginkan." Aku mengerutkan kening pada pemimpin regu, bukan seorang pria. Su Qianqian mendengar ini dan menatap Tan Xiaonan, dan berkata, "Xiaonan, jika kamu memiliki pendapat yang baik, jangan makan uang banyak. Kita tidak perlu bersikap sopan." Tan Xiaonan mendengar ekspresi khawatir dan berkata, "Kalau soal makan, aku tidak punya ide bagus." Setelah itu, dia menoleh ke Kai Leilei. Kai Leilei berkata, "Tidak lama lagi sepulang sekolah, jadi jangan lari terlalu jauh. Atau mari kita makan di dekat sini. Xiao Ying, bagaimana menurutmu?" Zhou Ying mengangguk, dan berkata, "Saya lihat kita pergi ke masakan rumah Sisi. Baru direnovasi, fasadnya terlihat cukup bagus, rasanya tidak buruk." Orang-orang di sekitarnya mengangguk pada saat yang sama, yang dianggap sebagai hotel pada siang hari. Bersama-sama, kami merayakan tim basket ke-12 tahun ini dan secara resmi membentuk tim. Pada siang hari, siswa dari nomor 1 SMP telah meninggalkan gedung sekolah, sebagian orang bergegas ke kafetaria, sebagian orang harus pulang untuk mengambilnya, dan sebagian lagi suka makan sesuatu yang enak di sekitar kampus. Feng Shaohua dan Guo Zixian menunggu sampai Menteri Olahraga Serikat Mahasiswa Song Hao datang. Beberapa talenta meninggalkan sekolah bersama, diikuti dengan mencari restoran di sekitar kampus, mencari ruangan kecil, dan memesan beberapa hidangan. Song Hao menatap Guo Zixian, dan tiba-tiba tersenyum, dan berkata, "Tuan Guo, Anda terkenal kali ini. Ada beberapa orang di kelas kami yang bertanya tentang Anda. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Anda memiliki pendapat yang bagus tidak?" Hehehehe. Petik 2. Guo Zixian mengungkapkan ekspresi tertekan ketika dia mendengar kata-kata itu, berkata, "Lao Song, saya mohon, jangan sebutkan masalah ini, oke? Saya dijebak oleh orang lain. Itu semua adalah hantu Zhang Yu. Katakanlah saya telah berhubungan selama beberapa waktu. Anda tidak tahu orang macam apa saya. Bagaimana saya bisa memiliki hobi yang pelit seperti itu?" "Hobi? Apa yang Anda miliki? Bagaimana saya bisa jelas?" Song Hao diam-diam bergumam. Tentu saja, dia tidak terus membuat lelucon di sisi lain. Feng Shaohua berkata, "Song Hao, saya benar-benar tidak bisa menyalahkan Guo Zixian untuk masalah ini. Saya dapat menjamin karakternya. Jika Anda bisa, Anda dapat menjelaskannya kepadanya di kelas daripada melihat wajah biksu itu." Oke, Feng Shaohua juga tahu bahwa Guo Zixian juga adalah pelayannya. Tentu saja, dia tidak bisa berdiam diri dalam masalah ini. Kalau tidak, hati Guo Zixian menjadi dingin, dan dia memiliki satu kaki anjing yang berkurang. Song Hao mendengar kata-kata itu, dan mengangguk, "Itu setuju." Tiba-tiba aku teringat sesuatu, berkata, "Wakil Ketua, apakah kamu mengajakku keluar kali ini? Apakah ada yang salah?" "Tentu saja ada." Feng Shaohua berkata, "Aku ingin meminta bantuanmu. Kamu punya sesuatu untuk dikatakan," kata Song Hao. Feng Shaohua berkata, "Sebenarnya, hal-hal ini sepenuhnya dalam kemampuanmu. Bukankah sekolah ini menyelenggarakan pertandingan basket akhir pekan ini?" "Oh, kamu mengatakan ini." Song Hao berkata, "Kementerian kami telah menyiapkan buku rencana. Kita dapat mulai mempersiapkannya di sore hari. Kamu dapat yakin." Feng Shaohua menggelengkan kepalanya setelah mendengar, dan berkata, "Kamu telah salah paham dengan apa yang aku maksud. Saya harap Departemen Olahraga Anda akan mengesampingkan rencana itu dan tidak ikut campur dalam masalah ini." "Itu tidak benar." Song Hao mengerutkan kening, berkata, "Pertandingan basket adalah tanggung jawab Departemen Olahraga kami. Jika kita tidak turun tangan, pertandingan ini tidak akan berhenti. Saya hanya ingin menghentikan pertandingan." Feng Shaohua mendengus dingin, "Kali ini pertandingan basket,
orang yang bertanggung jawab utama adalah Zhang Yu. Jika pertandingan dihentikan, pot hitam terakhir secara alami akan mengharuskan Zhang Yu untuk mendukung. Ini saya yang harus mengurus Anda. Mengenai pertanyaan apapun antara saya dan Zhang Yu, saya yakin saya tidak perlu menjelaskannya dengan jelas, Anda tahu alasannya. Song Hao merasa malu ketika mendengar ini, dan berkata, Wakil Ketua. Aku tahu kau memiliki kontradiksi dengan Zhang Yu. Namun sejujurnya, menurutku pendekatanmu tidak akan berdampak besar pada Zhang Yu. Zhang Yu sekarang adalah orang yang sombong di depan pemimpin sekolah. Dapat dikatakan bahwa popularitasnya seperti langit dan langit. Bagaimana jika permainan ini dikacaukan oleh Zhang Yu? Dia dapat mendorongnya kepadaku. Kepada siapa aku dapat mendorongnya? Tidak ada yang dapat membantumu. Maaf. Feng Shaohua mendengar bahwa pihak lain menolak secara langsung, dan berkata tidak marah, dan masih berkata dengan cara yang damai, jangan terburu-buru menolakku. Masalah ini, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Aku tahu kau sangat mampu, maksudku, dengan kemampuanmu, Wakil Ketua Serikat Mahasiswa seharusnya memiliki tempat untukmu. Tentu saja, apakah itu akan mungkin pada akhirnya, itu tergantung pada sikapmu di masa depan. Aku percaya kau adalah orang yang cerdas. Kau harus tahu bahwa aku ada di sini. Katakan apa? Song Hao tersenyum dan berkata, Wakil Presiden Feng. Jangan salahkan aku karena berbicara lebih langsung. Menurutku, angin serikat mahasiswa kita tidak sebagus sebelumnya. Berdasarkan situasi umum, Xiao Yan, ketiga mahasiswa baru ini kemungkinan besar akan mengundurkan diri sebagai pengurus serikat mahasiswa minggu depan. Semua orang mengerti orang-orang. Dengan pengaruh Zhang Yu saat ini, dia pasti akan mengikuti dan menjadi ketua serikat mahasiswa yang baru. Selama dia menjadi ketua biro masalah pengangkatan, selalu menunda-nunda, apa yang dapat Anda lakukan dengannya? Wakil Presiden Feng, jangan salahkan saya karena bersikap langsung. Setelah Zhang Yu menjadi ketua setelah beberapa saat, dia akan memiliki bobot yang tinggi. Mengandalkan hubungannya dengan kantor urusan akademik, bahkan jika dia mengabaikan pendapat presidium secara langsung dan membuat daftar pribadi ke kantor urusan akademik, dia masih dapat mencapai tujuannya. Kami hanyalah beberapa badut, tidak peduli seberapa banyak yang Anda lakukan sekarang, saya pikir itu akan sia-sia di masa depan. Sejujurnya, sebagai wakil ketua, tentu saja saya ingin berbagi sepotong kue, tetapi masalahnya sekarang adalah saya tidak punya harapan sama sekali. Jika saya menyinggung Zhang Yu sekarang, saya tidak hanya tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Kemungkinan besar dia akan tetap kesal di masa depan. Sebenarnya, menyinggung perasaannya bukanlah masalah besar. Tetapi kecuali saya tidak ingin melanjutkan di serikat mahasiswa di masa depan, jika tidak saya akan menyinggung ketua serikat mahasiswa jika saya tidak melakukan apa-apa, tetapi sebenarnya saya mencari masalah saya sendiri. Jadi hal ini, saya masih tidak bisa menjanjikan Anda. Anda harus mengerti, saya punya kesulitan sekarang. Tentu saja, Song Hao tidak ingin menyinggung Zhang Yu, dan pada saat yang sama dia tidak ingin menyinggung Feng Shaohua. Jika tidak ada dendam dengan dua orang, menyinggung siapapun tidak akan berarti baginya, jadi tidak perlu mencari masalah. Feng Shaohua mendengar bahwa wajahnya tidak senang, dan pada saat yang sama dia terkekeh. Dia bisa menjadi ketua serikat mahasiswa. Berangan-angan, Song Hao. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Awalnya, jika sekolah tidak mengizinkanku menjadi ketua, aku tidak peduli. Itu hanya serikat mahasiswa sekolah menengah. Itu bukan lembaga besar. Aku tidak menganggapku serius. Tapi sekarang tidak sama. Orang Zhang Yu di depanku tidak mengatakannya, tetapi dia juga menunjukkan wajahnya di depan umum. Ini bukan lagi pertikaian tentang ketua, ini adalah perebutan wajah. Aku pasti tidak bisa menyerah. Aku juga akan membuat kesepakatan denganmu. Sebenarnya, pamanku adalah pemimpin biro pendidikan. Namanya benar, tetapi jika ada sedikit kesalahan di tengah, aku bisa dicubit dengan kuncir. Pada saat itu, ketua serikat mahasiswanya akan dapat duduk dan tidak stabil. Terlalu dini untuk mengatakannya. Aku mengatakan hal-hal ini, tetapi tidak memaksamu untuk membuat pilihan, tetapi Anda harus berpikir jernih. Jika Zhang Yu berkuasa, Anda hanya akan mengikuti kecap saja. Tetapi jika saya menjadi ketua serikat mahasiswa, Anda tidak hanya memiliki Anda sebagai wakil ketua salinan, tetapi secara pribadi saya berjanji, memberi Anda 5.000 biaya keras. Anda melihat bagaimana kondisi saya.
Jadilah sedikit tulus dari itu. Petik 2. Song Hao mendengar harga yang ditawarkan oleh Feng Shaohua, dan dia ingin mengatakan sedikit ketertarikan. Akan sangat berlebihan jika mengatakan bahwa 5.000 yuan itu sulit. Dia hanyalah seorang menteri olahraga biasa di Serikat Mahasiswa. Berdasarkan situasi umum, jika tidak, saya akan menjadi tuan rumah pertandingan basket, tetapi saya khawatir Feng Shaohua tidak akan mengurus dirinya sendiri sama sekali. Jangan sampai terlewatkan. Godaan 5.000 yuan adalah harga yang membuatnya sangat menarik bagi seorang mahasiswa biasa. Song Hao berulang kali menimbang baik buruknya masalah ini di dalam hatinya. Meskipun dia benar-benar ingin menjawab pertanyaan itu, dia masih memikirkan pro dan kontra dari masalah ini dengan lebih baik. Feng Shaohua tidak terburu-buru, hal semacam ini baginya adalah terburu-buru dan gagal. Jika orang lain merasa ketulusannya sudah cukup, dia secara alami akan setuju. Jika pihak lain merasa ketulusannya tidak cukup, tidak peduli seberapa banyak yang mereka katakan, itu tidak ada gunanya. Song Hao berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Baiklah. Karena Wakil Presiden Feng memiliki ketulusan ini, saya tidak terlalu bodoh. Saya akan menyetujui masalah ini." Feng Shaohua tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan mengangguk puas. Tetapi Song Hao mengikutinya, namun, akulah yang mengucapkan kata-kata buruk itu terlebih dahulu. Aku hanya dapat menjamin bahwa Kementerian Olahraga tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan ini. Pertandingan ini dibatalkan. Bagaimanapun, jangkauan kemampuanku hanya ini. Bagaimana jika Zhang Yu sendiri ingin pergi ke Zhang Luo untuk bermain? Aku tidak dapat menghentikannya. Kamu harus menjelaskan hal ini dengan jelas. Feng Shaohua mengangguk dan berkata, "Tentu saja aku tahu apa ini. Selama kamu tidak membantu, sebenarnya, aku tidak ingin sepenuhnya membatalkan pertandingan basket ini. Aku hanya ingin Zhang Yu mengacaukan permainan. Jika pertandingan dibatalkan, apa gunanya melakukan begitu banyak hal?" Song Haowen menganggukkan kepalanya dan berkata, "Dengarkan apa yang kamu maksud. Apakah kamu punya cara lain?" Feng Shaohua tersenyum mendengar kata-kata itu dan berkata, "Kamu akan tahu ketika saatnya tiba." Zhang Yu dan rombongannya menemukan sebuah ruangan besar di Kiki Home Cooking pada siang hari, dan memesan meja besar berisi hidangan untuk merayakan pembentukan resmi tim basket. Karena ada pria dan wanita di jamuan makan ini, meskipun mereka tidak bisa minum, mereka sangat senang makan. Tentu saja, setelah makan dan minum, semua orang di tim basket juga melakukan pekerjaan yang mendalam dan serius pada masalah pelatihan tim. Diskusi. Kelas 12, yang paling akrab dengan bola basket, adalah Kai Bin, komite olahraga. Kai Bin adalah orang ke-6 dalam tim basket sekolah, pemain depan kecil cadangan, dan pemain basket tertinggi di kelas 12. Kelas 12, seperti Kai Bin, biasanya lebih menyukai pemain basket Su Yiming, Jiang Shuai, dan Pan Jianfei. Ternyata Song Zi juga suka bermain basket, tetapi begitu kakinya terkilir saat bermain, orang tuanya berhenti mengizinkannya bermain. Jadi tim basket ke-12 berada dalam keadaan pincang dan kekurangan staf. Ketika saya ingin bermain, ada beberapa orang yang bermain 2 lawan 2. Terlebih lagi, itu tergantung pada siapa yang termasuk Kai Bin. Mereka yang tidak bersama Kai Bin pada dasarnya hanya dianiaya selama seluruh proses. Bagi beberapa orang, Zhang Yu dapat bergabung dengan tim basket. Itu benar-benar tidak terduga. Meskipun Zhang Yu sangat tinggi, lebih cocok untuk bermain basket. Tetapi basket bukanlah sesuatu yang dapat menyapu semuanya. Tinggi badan hanyalah salah satu kondisi bawaan untuk bermain basket, tetapi itu bukan kondisi yang tak terelakkan. Meskipun Kai Bin dapat membuat cukup banyak angka untuk tim basketnya sendiri, dia dengan senang hati mengatur sistem lagi. Tetapi tidak ada lagi harapan untuk mengatakan apa yang dapat dicapai kelas pada akhirnya. Sebagai anggota tim sekolah dan penggemar bola basket, Kai Bin tahu bahwa jika bola basket ingin mencapai hasil, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh tinggi badan rata-rata atau pemain penuh. Tim bola basket yang bagus membutuhkan pelatihan yang cukup dan mencakup 1 atau 2 pemain bola basket berbakat. Tinggi badan Zhang Yu bagus, tetapi dia sama sekali awam untuk bola basket. Tentu saja, Kai Bin tahu banyak tentang ini. Zhang Yu bergabung dan menjadi pemain draft. Faktanya, Kai Bin bukanlah pilihan terbaik. Tinggi badan Zhang Yu bagus, centernya cocok, tetapi Zhang Yu tidak pernah bermain basket, dan hanya tiang kawat.
Jika memungkinkan, nilai Song Zi bagi tim jauh lebih tinggi daripada Zhang Yu. Zhang Yu sedikit berguna sebagai pengganti sementara. Sayangnya, Song Zi sama sekali tidak ingin bergabung dengan tim, itulah sebabnya Cai Bin tertekan. Center adalah posisi dengan jumlah latihan paling sedikit di seluruh tim. Tinggi badan Zhang Yu adalah pilihan yang tepat untuk center. Mungkin dalam hal kemampuan atletik, Cai Bin berpikir Zhang Yu mungkin tidak bisa membantu. Namun untuk kelas 12 saat ini, selain Zhang Yu, mungkin tidak ada pemain lain dengan kondisi tertentu dan dapat menjadi pemain cadangan untuk seluruh tim. Cai Bin melihat bahwa semua orang telah makan dan minum, dan berkata, semua orang dengarkan aku. Sekarang tim kita telah resmi dibentuk, sekarang kita harus memilih kapten tim dan pelatih terlebih dahulu. Semua orang memikirkan kedua posisi ini. Ada saran yang bagus. Zhang Yuanyan berkata, apalagi yang disarankan Cai Bin. Kapten dan pelatih dapat melayani Anda sendiri. Apakah Anda bukan anggota tim sekolah? Tidak ada seorang pun di sini yang lebih cocok daripada Anda. Cai Bin menggelengkan kepalanya dengan sedikit malu ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, aku hanya pemain pengganti di tim sekolah. Itu termasuk level terburuk. Menjadi kapten masih oke, menjadi pelatih, aku tidak cocok. Zhang Yu tersenyum dan berkata, kamu tidak lebih baik dari kami. Aku bahkan belum pernah kalah. Jangan berhenti. Su Yiming mendengar selingan ini, ya, Lao Kai. Aku tidak tahu tentang kelas lain. Tetapi kelas kami berbicara tentang bola basket, dan kamu yang terbaik, kami hanya naik dan mengikuti angka. Jika kamu bukan pelatih, bisakah kamu tetap membuat Jiang Shuai? Pelatih tidak bisa melakukannya, lalu kami semua tidak mengizinkannya masuk kelas. Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa haha. Tentu saja, ditemani oleh Jiang Shuai, wajahnya tidak senang. Ketika Cai Bin mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, karena semua orang merekomendasikan saya. Kalau begitu saya tidak akan berhenti. Kalau begitu saya akan mengaturnya, monitornya cukup tinggi. Saya akan bermain sebagai center. Saya di sekolah sebagai sebuah tim, saya bermain sebagai small forward. Namun di kelas kami, tinggi badan saya hanya bisa digunakan untuk power forward. Jiang Shuai datang untuk bermain sebagai small forward, blockbuster, shooting guard. Jian Fei, point guard. Semuanya apakah kalian punya pendapat tentang pengaturan saya? Setelah itu, saya melihat semua orang. Tentu saja, Zhang Yu tidak mengerti ini. Jadi dia bisa melakukan apa saja. Dia langsung mengangguk, tidak menyatakan keberatan. Yang lain berpikir bahwa pengaturan Cai Bin sangat masuk akal, dan tentu saja tidak ada pendapat. Dengan cara ini, kandidat posisi yang sesuai dalam tim pada dasarnya ditentukan. Su Yiming melihat ke arah beberapa orang, dan tiba-tiba terdengar suara, berkata, ya. Tim kita hanya memiliki 5 orang untuk dikatakan. Apakah kelihatannya sedikit berkurang? Jika permainan resmi dimulai, bukankah itu akan terjadi secara tiba-tiba? Bahkan tidak ada pemain pengganti di pinggir lapangan. Jika ada yang ingin istirahat dari permainan atau untuk sementara ingin pergi ke toilet, dia tidak dapat menemukan seseorang untuk melakukannya. Apa yang dapat saya lakukan? Beberapa orang di sekitar berpikir sejenak, dan merasa bahwa Su Yiming benar. Meskipun skuadnya sekarang penuh dengan pemain, itu masih tidak dapat mengubah dilema pemain yang tidak mencukupi, dan itu benar-benar terlihat menyedihkan. Cai Bin menoleh ke Song Zi dan berkata, Song Zi, kalau tidak, kamu bisa menggantikan bangku cadangan. Kalau kamu menggantikan, itu seharusnya tidak menjadi masalah untukmu. Selain kelas kita, kecuali kamu, tidak ada yang akan bermain basket sekarang. Song Ziwen merasa malu dan berkata, Lao Kai, ayahku tidak mengizinkanku bermain, kamu tahu itu. Sejak terakhir kali aku bermain basket dan menendang kakiku, berapa kali aku mengambil cuti pada hari-hari itu, aku pergi ke rumah sakit untuk mengganti obat. Ayah dan ibuku sangat marah. Ayahku berkata, ketika aku melihatku bermain basket, aku tidak akan lagi memberiku uang saku, dan uang tahun baruku juga akan disita. Maaf, aku benar-benar tidak bisa. Wu Jie, yang sedang mengutak-atik giginya, mendengar kata-kata itu dan menyela, tolong, Song tua, berapa umurmu? Bagaimana uang tahun baru masih dipegang oleh orang tua? Di usia kita, kita harus relatif mandiri secara finansial. Ibu memegang kuncir kecil, bagaimana kita bisa berkontribusi pada pembangunan Xihua? Song Ziwen berkata, kamu berbicara dengan mudah.
Jika kamu menginginkan kemandirian ekonomi, kamu juga perlu tahu siapa penguasa. Aku tidak tahu seperti apa orang tuamu. Tetapi jika aku berani mengangkat masalah ini dengan ayahku, dia akan dapat membicarakannya segera. Aku tidak bisa berhenti mengurus diriku sendiri. Hahaha. Semua orang di sekitarnya mendengar ini, tertawa serempak. Ketika Keibin melihat Song Zi tidak ingin menjadi pemain pengganti, dia juga tahu bahwa tidak ada cara untuk dengan enggan, jadi dia melihat sekeliling dan menatap Zhao Zijun, berkata, "Zhao tua. Kalau tidak, kamu datang ke bangku cadangan dan lupakan saja. Kamu sangat kurus. Seharusnya tidak ada masalah." Zhao Zijun tidak menyangka Keibin akan melihat dirinya sendiri, dan buru-buru menggelengkan kepalanya seperti mainan, "Aku tidak. Kemampuan atletiknya tidak terlihat gemuk dan kurus, dan aku ingin naik dan berjalan beberapa langkah, oke. Biarkan aku naik bermain basket, hanya bercanda. Aku takut aku bisa pingsan dalam beberapa langkah." Sambil berbicara, aku menatap Lu Zikuan dan berkata, "Baiklah, Zikuan ada di sini. Zikuan terlihat lebih kuat dariku. Bermain basket seharusnya tidak menjadi masalah." "Benar, Zikuan." Lu Zikuan menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, "Aku tidak bertarung." Aku berkeringat saat melihatnya. "Li Jie, pergilah. Aku melihatmu." Ketika Li Jie mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya berulang-ulang dan berkata bahwa dia tidak mau. Tan Xiaonan menunjukkan ekspresi tidak senang ketika dia melihat ini, berkata, "Mengapa kalian seperti ini?" "Sama sekali tidak senang. Sungguh masalah besar bermain basket. Gadis-gadis tidak dapat berpartisipasi, jadi saya akan bermain sendiri." "Itu bodoh." Kai Leilei mendengar kata-kata itu dan berkata, "Tidak. Itu hanya pemain pengganti, bukan pemain draft. Apakah perlu menakut-nakuti satu persatu dengan kaki yang ketakutan? Tidak ada yang terlihat seperti laki-laki sama sekali." Hehehehe. Ketika gadis-gadis itu mendengar ini, mereka tertawa pada saat yang sama. Anak laki-laki menunjukkan sedikit ekspresi tertekan ketika mereka mendengar ini, tetapi tetap saja tidak ada yang tertarik dengan apa yang disebut orang keenam di lapangan ini. Karena bagi orang-orang ini, tidak ada masalah membiarkan mereka belajar, tetapi membiarkan mereka bermain basket bukanlah apa-apa. "Saya di sini untuk belajar, bukan untuk pergi ke sekolah olahraga. Siapa yang dapat menemukan masalah di hari yang panas?" Melihat ini, Wu Fatzi menunjukkan ekspresi menghina di wajahnya, dan berkata dengan keras, "Sepertinya kali ini, saya tidak ingin mengatakan pria gemuk. Karena kalian tidak ingin berpartisipasi, saya hanya akan mempersulit kalian untuk berkumpul dengan Mahjong." Semua orang di aula mendengar ini, dengan ekspresi tercengang, dan kemudian, hahaha. Tertawa terbahak-bahak. Melihat ini, Wu Fatzi berkata dengan gelisah, "Apa yang kalian tertawakan? Tidak bisakah saya bergabung dengan tim basket?" Zhao Zijun tertawa, "Jangan mengolok-olok si gendut. Kamu tidak melihat perutmu. Aku melihatmu bermain video game basket, kamu harus mengenakan handuk untuk bermain, benar-benar membiarkanmu pergi ke lapangan untuk bermain game, aku khawatir mereka akan cepat-cepat mencetak gol, kamu belum berbalik. Garis vertikal, hahaha." Anak-anak laki-laki di sekitar semuanya tertawa dan mendengar suara bengkok.